Gadis itu sedang siaran langsung menghubungkan kemampuan komunikasi dengan hewan. Siapa sangka detik berikutnya, seekor anjing jantan malah mengangkat pantatnya ke kamera. Pemilik anjing di samping melihat kejadian itu dengan wajah bingung berkata, "Halo host, anjing saya entah kenapa selalu suka mengangkat pantat. Dia jantan. Setiap hari di depan saya mengangkatnya. Pacar saya pulang, dia tidak mengangkat lagi, tapi dia akan menggonggong padanya dengan keras." Jiang Jing menatap wajah Golden Retriever yang tampak sedih di layar. Sekilas langsung menebak apa yang ada di pikiran dia. Lalu berkata pada gadis itu, "Dengar dulu, jangan langsung marah. Pacarmu selingkuh." Gerakan itu dia pelajari dari pacarmu dan orang lain. Mai Doudou mendengar itu wajahnya langsung merah marah. Lalu dengan suara keras memarahi, "Tidak mungkin. Pacarku orang yang sangat jujur dan baik. Hal seperti ini bisa seenaknya dibicarakan?" Namun saat itu Golden Retriever tiba-tiba semangat, mendekat ke layar ponsel, menatap Jiang Jing di ruang siaran langsung. Ekor juga mulai bergoyang. "Kamu benar-benar bisa melihat kalau pemilikku memang. Tolong beritahu dia, biar dia putus dengan pria busuk itu." Sementara Golden Retriever menggonggong 2 kali ke layar. Namun para penonton tidak menganggapnya serius. Setelah Maido menolak, langsung menyerang Jiang Jing. "Aku sudah bilang dia penipu. Demi traffic, sampai berani berbohong seperti ini. Nanti aku bakal melaporkan kamu." Namun Jiang Jing tidak melihat komentar. Sebaliknya dia mengarahkan Golden Retriever itu. "Kalau aku tidak salah, sekarang juga kamu harus menggigit ekormu dan berputar 2 kali. Lalu berdiri dengan 2 kaki dan melakukan salam." Maido mendengar kata-kata Jiang Jing. Segera membantah. "Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengajarkan anjingku gerakan itu." Namun sebelum dia selesai bicara, tampak Golden Retriever menggigit ekornya sendiri. Melakukan seperti yang Jiang Jing katakan. Gerakannya persis tanpa salah sedikit pun. Detik berikutnya Maido terdiam. Apakah itu masih anjingnya? Biasanya malas sekali. Anjing yang tidak bisa belajar gerakan apapun itu. Mungkinkah semua omongan streamer itu benar? Melihat perubahan ekspresi wajahnya, Jiang Jing lantas melanjutkan. "Tadi malam dia mengoyak bantal pacarmu, dan juga kencing di sepatu pacarmu." Waktu itu wajah Maido sangat terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Jadi dia memilih untuk sementara percaya pada Jiang. Sementara Jiang Jing sudah lama mendapat tahu dari Jin Mao, pacar Mai Doudou hari ini akan membawa seseorang ke rumah. Maka di bawah arahan dia, Mai Doudou mematikan semua peralatan listrik di rumah, lalu bersembunyi di dalam lemari pakaian. Sementara itu hatinya gelisah, ingin melihat kebenaran, namun juga tidak ingin hal itu terjadi. Namun di dalam lemari itu sangat gelap. Dia hanya mendengar Jin Mao di ruang tamu berteriak sekali. Kemudian terdengar suara langkah 2 orang. Saat itu pintu kamar dibuka. Sebuah suara lembut terdengar. "Tuan Zhang, hari ini masih seperti biasa ya?" Ketika mendengar suara wanita, hati Mai Doudou langsung dingin separuh. Dia mendengar suara tempat tidur ambruk. Kemudian pacarnya mulai berbicara. "Maaf ya, tolong pijat punggungku dulu. Hari ini entah kenapa, sakit sekali." Saat itu nyala harapan kembali membara di hati Mai Doudou. Penonton di siaran langsung juga ramai memberi dukungan padanya. Pasti saja si penyiar salah paham. Ini hanya layanan pijat biasa. "Nona, jangan sampai salah paham dengan suamimu karena ini. Aku juga merasa di zaman sekarang penipu memang jahat sekali." Segala kata bisa terucapkan. Jiang Jing diam tanpa berkata, tidak memperhatikan kata-kata di ruang siaran langsung. Saat itu pintu kamar tidur tertutup. Mai Doudou bisa mendengar suara anjing Golden Retriever menggonggong di luar pintu, disertai dengan beberapa gonggongan anjing. Dia agak cemas, ingin keluar tapi takut disalahpahami. Maka dia mencoba mendorong pintu dengan tangan. Gonggongan anjing Golden Retriever tepat bisa menutupi suaranya. Namun saat itu sepertinya tak sengaja menginjak tombol apa. Siaran langsung Mai Doudou dan Jiang Jing terputus. Saat itu penonton di ruang siaran langsung menjadi tidak senang. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa tiba-tiba terputus? Baru mau lihat hasilnya sudah terputus. Pasti si Nona merasa marah, tidak mau siaran lagi. Host sebaiknya pikirkan cara minta maaf. Namun Jiang Jing sama sekali tidak panik. "Tunggu saja, nanti kalian akan tahu hasilnya." Kemudian bertanya, "Masih ada yang ingin bertemu hewan peliharaan?" "Host, coba lihat anjingku kenapa ya? Selalu berlari beberapa langkah kemudian terengah-engah." Jiang Jing melihat seekor labrador yang gemuk seperti babi, memasang wajah tidak mau lari. Saat itu ada yang muncul dengan hamster. "Host, coba lihat dia. Setiap kali aku melihatnya, dia sedang minum air. Mengapa begitu? Ini benar-benar bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Ini adalah hamster yang sangat disiplin. Berlari terlalu lama. Roda hamster lelah, adegan pemandangan sungai berikutnya terhubung tanpa henti. Dan dia menerima lebih banyak hadiah.
Kali ini yang terhubung dengannya adalah seorang wanita yang mengenakan piyama. Wanita itu memeluk seekor kucing. Di sampingnya ada 3 ekor lagi mengelilinginya. Setelah terhubung dengan pemandangan sungai itu, dia segera berbicara. Halo, ini adalah 4 kucing di rumah saya. Sejak pindah ke rumah baru, mereka seperti berubah menjadi kucing yang berbeda. Dulu mereka sangat jinak, tapi beberapa hari terakhir tiba-tiba menjadi sangat agresif. Aku sudah beberapa malam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tolong bantu aku. Pemandangan sungai menatap beberapa kucing di sekitarnya. Setelah mendengar dengan jelas apa yang ada di pikiran mereka, keningnya tanpa sadar mengernyit tegang. Beberapa detik berlalu, dia mulai berbicara. Kamu mungkin perlu melapor ke polisi. Wanita itu tersenyum paksa dan berkata, jangan. Aku bercanda. Aku hanya ingin tahu mengapa mereka menjadi gila. Jangan takutkan aku. Dia pikir Jiang Jing sedang membuat efek siaran langsung. Jelas dia sekarang tidak ada niat untuk bekerja sama. Namun di wajah Jiang Jing tidak ada senyuman. Setelah mendengar suara hati keempat kucing itu, dia juga sangat ketakutan. Saat itu para penonton siaran langsung mulai semakin marah dan berlebihan. Yang lain saya hanya melihat dengan senang hati. Tapi jika kau bercanda soal melapor polisi, kami tidak akan membantu kamu. Tapi anjing host barusan tidak salah berkata. Mungkinkah memang benar ada sesuatu? Kalian cepat lihat kucing-kucing itu. Terlihat 4 kucing tiba-tiba berlari ke depan layar, terus mengeong ke Jiang Jing. Meong-meong, kamu bisa mengerti omongan kami, bukan? Cepat minta pemilik buat pindah. Setiap hari mencium bau mayat. Aku hampir muntah. Kenapa pemilik tidak bisa mencium bau itu? Saat itu wanita itu langsung menarik kucing-kucing itu turun. Apa sebenarnya yang terjadi pada kalian? Biasanya tidak pernah lihat kalian mengeong seperti ini. Saat itu kucing-kucing mulai kehilangan kendali. Mulai memaki-maki wanita itu dengan kasar. Ketika akan terjadi perang antara manusia dan kucing, Jiang Jing segera bersuara menghentikan mereka. Tunggu dulu, saya perlahan menjelaskan kepadanya. Setelah mendengar kata-kata Jiang Jing, 4 ekor kucing yang sangat bersemangat itu benar-benar berhenti. Perilaku kucing ini membuat wanita itu takjub. Biasanya mereka jinak di hadapanku, tapi tidak pernah segampang ini menurut perintah. Saat itu Jiang Jing dengan sabar berkata lagi, lalu kamu sadar tidak? Setiap kali kamu masuk kamar tidur, mereka menjadi sangat gelisah. Di tempat lain agak sedikit lebih baik. Mendengar Jiang Jing berkata begitu, wanita itu merenungkan detail beberapa hari terakhir. Menemukan memang seperti yang dikatakan Jiang Jing. Benar. Lalu kamu berani tidak? Ditanya seperti itu. Wanita itu merasa sedikit terkejut di hatinya. Cukup berani. Kamu ingin melakukan apa? Suara Jiang Jing juga agak bergetar. Kucingmu bilang ada mayat di kamar tidur. Kalau tidak percaya, aku akan menyuruh kucingmu untuk membimbingmu. Setelah berkata demikian, wanita itu langsung ketakutan. Dia agak menyesal. Menghubungi Jiang Jing. Jiang Jing melihat dia ragu-ragu, serta berniat memutus sambungan. Maka dia tak bisa menahan diri untuk berdiri. Cepat bawa dia ke tempat mayatnya ada. 4 ekor kucing mendengar langsung melompat turun. 2 ekor menggigit lengan baju dan kaus kaki wanita itu. Satu yang paling berani berjalan di paling depan. Yang lain mengeong-ngeong. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan dia mengikuti. Melihat pemandangan ini, gadis itu walaupun tidak percaya lagi, juga tidak bisa menipu diri sendiri. Maka dia bangkit dan mengikuti ke kamar tidur, sambil memanggil pacarnya yang sedang bermain game. Dipandu oleh kucing-kucing itu, beranikan diri melihat di bawah tempat tidur. Keduanya mengangkat kasur. Sebuah koper besar 26 inci muncul di depan mereka. Gadis itu menelan ludah melihat itu, dan bertukar pandang dengan pacarnya yang sama terkejut di samping. Bagaimana kalau kita langsung lapor polisi saja? Aku takut. Pacar tidak berkata apa-apa, hanya menendang koper tina itu dengan kaki, sangat berat. Maka gadis itu tidak ragu lagi, langsung menghubungi nomor telepon polisi. Setelah polisi datang, meminta ahli untuk membuka koper itu. Ketika melihat apa di dalam koper, semua orang menjadi tegang. Segera menyuruh gadis itu mematikan siaran langsungnya. Polisi sedang menjalankan tugas. Mohon jangan merekam dengan ponsel. Sambungan terputus. Tapi hati semua orang di ruang siaran langsung tidak bisa tenang. Aku pergi. Aku tinggal di komplek yang sama dengannya. Tadi benar-benar dengar suara mobil polisi. Penyiar, katakan sesuatu. Kenapa kamu bisa tahu ada mayat di sini? Baru tadi aku benar-benar ketakutan. Saat itu hadiah tak terhitung mulai masuk ke akun Jiang Jing. Melihat tugas sudah selesai, dia tanpa ragu menutup siaran langsung. Bersiap pergi ke kebun binatang yang diwariskan kakeknya. Dia sangat menantikan seperti apa pemandangan berikutnya. Seberapa besar ukurannya kebun binatangnya? Berapa banyak orang yang datang setiap hari? Hewan apa saja yang ada di dalamnya?
Dengan penuh harapan, setelah Jiang Jing turun dari kereta, langsung memanggil kendaraan menuju kebun binatang keajaiban. Namun dia tak menyadari ekspresi supir yang tampak ragu-ragu. Saat jarak ke kebun binatang masih cukup jauh, supir benar-benar tak tahan untuk berbicara. "Nona, apakah kamu datang ke sini untuk wisata? Kalau ingin melihat hewan, sebaiknya kamu pergi ke kebun binatang lain saja. Kebun binatang keajaiban tidak ada yang menarik untuk dilihat." Reaksi semacam ini memancing rasa penasaran Jiang Jing. Maka dia mendekat dan berkata, "Kenapa bisa begitu? Apakah kebun binatang ini terlalu kecil atau luasnya memang besar? Hanya saja di sini pernah terjadi kasus hewan melukai orang. Beberapa hewan jinak selalu menghindar dan tidak terlihat oleh orang. Ditambah infrastruktur di sini juga berantakan. Lama-kelamaan, tidak ada yang mau pergi ke sana." Jiang Jing semakin mendengar semakin merasa dingin di hati. Dia masih berharap kebun binatang ini bisa menghasilkan keuntungan. Kalau sampai dia bisa membalas dendam itu lebih baik. "Aku dengar kabar dari rumor. Kebun binatang ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Ada orang dari sirkus yang mau datang membeli semua hewan." Saat itu Jiang Jing mendengar sebuah kata kunci. "Guru, Anda tahu nama sirkus itu nggak?" Guru mengingat beberapa detik. "Sepertinya namanya Roland Hill Circus. Aku juga sudah nggak ingat jelas. Itu adalah mantan tempat kerjanya." Saat itu Jiang Jing teringat sesuatu. Maka buru-buru dia mendesak, "Guru, tolong cepat sedikit ya. Aku ada urusan penting." Dia tidak boleh membiarkan hewan-hewan itu jatuh ke tangan sirkus itu. Sementara itu di sisi lain, setelah polisi menonton rekaman layar di ponsel gadis itu, barulah mereka percaya. Gadis itu mengetahui lokasi mayat lewat seorang streamer. Tapi ini memang terdengar sangat tidak masuk akal. "Apakah kamu masih bisa menghubungi pembawa acara ini?" Polisi telah memeriksa teman dan keluarga orang ini, tidak ada yang punya motif melakukan kejahatan. Kemungkinan besar itu adalah tindakan acak. Tapi kebetulan fasilitas di kompleks tempat gadis itu tinggal sudah tua. CCTV semua sudah jadi pajangan saja. Dan sudah beberapa hari berlalu. Mencari pelakunya bukan perkara mudah. Kalau benar ahli komunikasi hewan peliharaan itu punya kemampuan khusus, orang seperti itu pasti bergabung dengan mereka. Aku tidak suka mempercayai seberapa besar efisiensi mereka dalam memecahkan kasus. Maka gadis itu memeriksa melalui ponsel. Tapi hasil yang didapat mengecewakan. Lalu dia berkata pada polisi, "Dia sudah offline. Jadi aku hanya bisa mengirim pesan pribadi." Begitu dia membalas, "Aku akan segera memberitahumu." Saat itu Jiang Jing sampai di pintu Taman Hewan Keajaiban. Sebelum melihat langsung ke tempatnya, dia benar-benar berharap sopirnya melebih-lebihkan. Tapi setelah benar-benar sampai di sini, Jiang Jing merasa sopir tidak salah berkata, bahkan malah kekurangan. Terlihat papan besar, kata, "Keajaiban," sudah kehilangan warna aslinya. Kalau tidak tahu, pasti dikira tempat yang sudah lama terbengkalai. Melihat ada orang datang ke pintu, petugas tiket menyapa dengan sangat ramah. "Apakah Anda pengunjung? Mau membeli tiket di sini?" Jiang Jing berjalan ke sana. Harga di kaca loket sudah berdebu. Hanya bisa samar-samar mengenali harga tiket adalah 21 yuan. Lalu dia bertanya kepada petugas loket, "Apakah ada pengunjung lain hari ini?" "Kamu adalah yang pertama." Walaupun hanya dia seorang diri, petugas loket tetap tersenyum lebar. "Ini apa sih?" Jiang Jing bingung dan mendekat ke petugas loket. Sementara Zhang Xiaoli, setelah melihat wajah Jiang Jing dengan jelas, senyumnya menjadi lebih dalam. "Ternyata ini kepala kebun binatang yang baru ya. Selamat datang, selamat datang. Saya segera memanggil seseorang ke sini." Baru saja dia selesai berbicara, beberapa detik kemudian, Jiang Jing melihat seseorang mengendarai mobil wisata mendekat dengan cepat. Terlihat seorang pria muda turun dari mobil, lalu membungkuk kepadanya. "Salam Pak Kepala Kebun Binatang. Nama saya Wang Jiangwo. Jabatan saya adalah sopir mobil wisata. Saya akan mengajak Anda berkeliling kebun binatang kita." Kemudian Wang Jiangwo mengendarai mobil di depan, sambil memperkenalkan kepada Jiang Jing, "Kebun binatang kita ini mana-mana bagus. Tapi entah kenapa bisnisnya kurang bagus." Namun, yang dia sebut bagus dan apa yang dilihat Jiang Jing sangat berbeda. Jalanan yang terjal, tidak ada tempat duduk dan tempat sampah. Kandangnya kotor banget, baunya juga kuat. Jauh lebih buruk dari kebun binatang manapun yang pernah dia lihat. Apakah dia terlalu berlebihan dalam menilai ini? Belum lagi dia sudah naik mobil selama ini, tapi tidak melihat satupun hewan. Lalu bagaimana dengan hewan-hewan itu? Wang Jiangwo melihat situasi lalu menjelaskan. Mereka sedang istirahat di dalam rumah. Mereka biasanya tidak keluar, lebih suka tinggal di dalam rumah. Jiang Jing menutupi dahinya. Itu dia masalahnya. Orang yang datang ke kebun binatang, tentu saja mereka ingin melihat hewan. Tetapi hewan-hewan itu sangat sulit terlihat. Fasilitas lainnya juga tidak memadai. Tentu saja tidak ada suara.
Tiba-tiba merasa tugasnya sangat berat. Apakah kebun binatang ini akan gagal di tangannya? Benar, Pak Direktur. Hari ini kita sengaja mengundang ahli hewan untuk membantu melihat kondisi ini. Singa yang galak itu. Jika masalah besar ini bisa diatasi, di bawah kepemimpinan Anda, usaha kita pasti akan membaik. Wang Jiangwo sangat yakin. Jiang Jing sangat senang karyawannya memiliki kesadaran ini. Tapi dia benar-benar ingin mengeluh. Kebun binatang ini harus menyelesaikan lebih dari sekadar masalah itu. Setelah sampai di zona singa, memang terlihat, ada beberapa orang di luar taman itu. Masih ada satu orang yang memegang buku catatan dan berbicara dengan orang di sampingnya. Saat Jiang Jing lewat, dia mendengar orang itu berkata dengan putus asa, "Tidak ada harapan. Guru saya adalah ahli zoologi terkenal di dunia. Jika dia pun tidak bisa menjinakkan singa ini, maka saya bisa langsung memberitahu kalian. Singa ini hanya bisa dilepaskan kembali ke alam liar atau ditembak." Melihat ada orang yang datang sebagai pencatat, orang di samping itu menyapa Jiang Jing. "Kepala kebun binatang, Anda sudah datang." Lalu dia memperkenalkan kepada orang di samping. "Kepala kebun kita juga adalah penjinak binatang yang sangat terkenal." Sepertinya orang itu tidak menyangka kepala kebun adalah seorang wanita yang sangat muda. Lalu dia berkata sinis, "Seorang wanita penjinak binatang jadi kepala kebun? Saya rasa kebun binatang kalian memang sudah tidak ada harapan." Namun Jiang Jing sama sekali tidak membiarkan orang itu. Lalu langsung membalas dengan tegas, "Apa masalahnya dengan penjinak binatang wanita? Kuceritakan padamu. Singa di kebun kami ada jalan ketiga, yaitu dijinakkan oleh saya." Orang itu melihat Jiang Jing berani berbicara seperti itu padanya. Maka dia melangkah maju tanpa ragu. "Jika guru saya saja tidak bisa, kalau kamu bisa menjinakkan singa ini, aku akan mengakui kamu sebagai guruku." Tiba-tiba terdengar teriakan di dalam taman. Perhatian semua orang tertuju ke arah sana. Terlihat seorang pria parubaya berkacamata, berjarak hanya 10 meter dari singa itu. Wajahnya terlihat pucat, sedang mundur perlahan ke arah pintu keluar. Dan di depannya, seekor singa menatapnya dengan tatapan tajam, sambil melangkah satu persatu mendekati pria itu. "Hati-hati guru." Pencatat catatan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Namun justru teriakan itu mengubah sikap singa. Singa itu setengah jongkok, mengambil sikap menyerang. Seolah-olah di detik berikutnya akan langsung menyerang pria itu, dan mencabik-cabiknya. Pria itu tak berani maju, maka dia mendorong Jiang Jing ke dalam pintu. "Bukankah kamu bilang bisa menjinakkan? Yo pergi saja." Saat itu Jiang Jing sama sekali tidak panik, namun pencatat catatan hanya bisa terpaku dengan mata terbuka lebar. Dia berpikir bahwa pria ini mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan gurunya. Dia pun tidak berani berkata kasar lebih lanjut. Justru Wang Jiangwo dan seorang bernama Liu Chunhua melangkah maju menghentikannya. "Kepala taman, ini tidak boleh dilakukan. Singa ini bahkan kami saja tidak bisa kalahkan. Kalau kamu pergi sendiri, bagaimana kalau kamu terluka nanti?" Liu Chunhua bahkan langsung menghalangi di depan Jiang Jing. "Aku adalah penjaga singa ini. Dia adalah hewan yang paling sulit dijinakkan di kebun binatang. Aku sudah mencoba segala cara tapi tidak ada hasilnya. Tidak boleh membiarkan kepala kebun binatang mengambil risiko." Saat itu, seorang staf di samping mengangkat senjata bius dan lain-lain. Menunggu perintah dari Jiang Jing, Liu Chunhua berteriak keras kepada singa di dalam. "Jin Zong, kamu tenang dulu." Tapi Jin Zong tidak menjadi tenang sama sekali. Malahan mengaum sekali, berusaha menerkam ke arah mereka. Di luar adalah dinding kaca. Dia membuka mulutnya yang besar dan merah seperti darah. Satu cakarnya menghantam kaca. Detik berikutnya dinding bergetar, seolah-olah terdengar suara kaca pecah. Sementara itu, petugas pencatat sudah tidak terlihat sombong seperti sebelumnya. Dia ketakutan oleh Jin Zong hingga terjatuh di tanah. Kalau bukan karena pagar masih ada, Jiang Jing berpikir, dia mungkin sudah langsung kabur. Saat itu Liu Chunhua menarik perhatian Jin Zong, memberi kesempatan bagi Profesor Wang di dalam untuk kabur. Hanya saja dia belum sampai ke pintu keluar, Jin Zong kembali memblokir jalannya. Dengan ganas melangkah perlahan ke arahnya, memperlihatkan giginya dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Melihat itu Jiang Jing memberi isyarat kepada Wang Jiangwo untuk pergi. Lalu dengan tatapan terkejut dari semua orang, masuklah ke taman singa. Liu Chunhua melihat itu langsung berteriak, "Cepat lindungi kepala taman, siapkan suntikan bius." Tanpa berkata sepatah kata pun, Jiang Jing sudah berjalan ke sisi Profesor Wang. Dengan sekali tarik, mengangkat Profesor Wang yang kakinya melemas. Pada saat itu Jin Zong melangkah maju satu langkah. Dengan mulut besar terbuka mengarah ke Jiang Jing. Dia bahkan bisa mencium bau daging yang amis di dalamnya. Saat itu Jiang Jing menarik Profesor Wang ke belakangnya, lalu menoleh dan berkata, "Kamu keluar dulu saja." "Prof." Wang keringat dingin mengalir deras di dahinya.
memegang pakaian Jiang Jing, berusaha mengajak dia pergi bersama. Ini singa paling sulit saya jinakkan yang pernah saya temui. Tidak ada cara lain, hanya bisa dikembalikan ke alam liar, atau dibunuh. Namun Jiang Jing menarik tangannya dengan keras. Kamu keluar dulu, aku punya cara untuk menjinakkan Jin Zong. Bahkan aku juga tidak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan? Jiang Jing menatap dengan tegas. Kamu mendingan cepat pergi saja. Jangan ganggu aku menjinakkan hewan. Saat itu muridnya memanggilnya dari luar, memanggil guru. Cepat keluar. Maka Profesor Wang melihat ke kiri dan kanan. Dengan satu teriakan marah dari Jin Zong, kakinya melemas. Dia menatap Jiang Jing dan menghembuskan napas berat. Lalu terhuyung-huyung keluar dari area taman. Profesor Wang menopang muridnya sendiri. Dia terengah-engah. Dan juga tidak melupakan Jiang Jing. Cepat tembak untuk menyelamatkan. Pistol bius selalu siap. Tetapi semua staf kebun binatang mengikuti kata-kata Jiang Jing. Jadi ketika mendengar Profesor Wang berkata tembak, mereka ragu-ragu. Hanya 2 detik keraguan itu membuat Jin Zong kini semakin dekat dengan Jiang Jing. Saat itu, orang-orang di luar area taman hampir menahan napas. Namun di dalam taman, Jiang Jing sangat tenang. Dia telah berurusan dengan singa sejak kecil. Dengan sekali pandang, dia tahu singa di depannya tidak berniat menyakiti. Auhahaha, satu pengecut lagi berhasil saya takuti lari ya. Benar-benar tidak ada artinya. Ingin menjinakkan saya? Tidak mungkin. Lihat aku mengusir mundur makhluk berkaki 2 betina yang tidak tahu diri ini. Saat dia berlari untuk menyerang, Jiang Jing berteriak keluar pintu supaya jangan menembak. Dan saat itu Jin Zong juga tidak maju lagi. Ada apa ini? Makhluk berkaki 2 betina ini ternyata tidak takut padaku. Tidak mungkin, aku coba lagi. Lalu Jin Zong mundur dengan sikap yang lebih garang. Kemudian berlari kencang menghampiri. Saat semua orang pikir Jiang Jing akan kalah, dia malah mengeluarkan makanan anjing yang dibawanya. Kira aku mau makan makanan seperti itu? Aku ini singa. Namun ketika Jin Zong mendekat dengan mulut terbuka lebar, Jiang Jing langsung melemparkan makanan itu ke mulutnya. Jin Zong baru ingin meludah keluar benda yang tak diketahui asalnya itu. Tiba-tiba tercium aroma wangi yang aneh, membuatnya tak tahan dan terpesona. Dia pun mengunyah sedikit. Awo, ini terbuat dari apa sih? Jangan bilang, ini lumayan enak. Melihat itu, Jiang Jing mengeluarkan lagi segenggam makanan. Sambil tersenyum menatap Jin Zong. Enak kan? Mau makan? Kalau mau makan, buat saja. Bersenang-senang saja. Aku ini singa. Cuma sedikit begini. Mau buat aku nurut bermimpi? Lalu dia melemparkan makanan hewan buas ke udara sebelah kiri. Singa tampak acuh tak acuh. Namun tubuhnya jujur mengejar makanan itu. Dengan pasti menangkap semua makanannya. Jiang Jing kemudian melemparkan lagi ke kanan. Jin Zong tetap mengejarnya. Beberapa orang di luar lapangan tercengang melihatnya. Mereka khawatir akan keselamatan Jiang Jing. Namun mereka hanya bisa melihatnya bertarung dengan singa di taman. Saat itu murid di sampingnya membelalak dan melihat ke Profesor Wang. Guru, ini apa yang terjadi? Profesor Wang melangkah mendekat 2 langkah lagi. Menempel pada dinding kaca. Tak berkedip sedikit pun. Menatap Jin Zong di dalam arena. Saya sudah lama berkecimpung, belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Singa itu jelas. Baru saja masih liar dan sulit dijinakkan. Sungguh tak masuk akal. Dia menatap Jiang Jing. Matanya memperlihatkan rasa kompleks yang mendalam. Tak disangka gadis kecil yang dia remehkan ini bisa menjinakkan singa seperti itu. Dan singa ini adalah singa yang sebelumnya diumumkan gagal dijinakkan oleh Profesor Wang. Sebagai seorang ahli zoologi, saat itu juga dia bisa melihat Jin Zong sudah kehilangan nafsu menyerang. Setelah makan apa yang diberikan Jiang Jing, tatapannya menjadi jauh lebih jernih. Cepat catat ini. Dia menepuk pundak muridnya. Tapi guru, saya harus catat apa? Jiang Jing memperlakukan singa seperti anjing bertarung. Atau catat saja, dia sama sekali tidak takut di hadapan singa itu. Perilaku seperti ini jika dilakukan orang lain tidak akan pernah terulang. Memberi makan 4 kali berturut-turut. Persediaan makanannya berkurang lebih dari setengah. Maka Jiang Jing menarik kembali si Liang. Dia berkata kepada Jin Zong, karena kamu tidak berniat menyakiti orang, jangan terus-menerus menakut-nakuti orang lain. Kalaupun harus menakut-nakuti, lakukan dengan. Saat itu Jin Zong dengan penuh kemarahan berkata, siapa yang menyuruh kalian tidak memberiku istri? Tidak ada hal lain yang bisa kulakukan. Tentu saja aku hanya bisa menakut-nakuti orang. Sikapmu seperti itu membuat kebun binatang kehilangan banyak pengunjung. Tanpa dana, dari mana aku cari istri untukmu? Saat itu Jin Zong terdiam. Sepertinya dia tidak menyangka Jiang Jing akan berkata demikian. Dan Jiang Jing melanjutkan, selain itu, dengan kondisi kamu seperti itu, apakah kamu pikir ada singa betina yang mau padamu? Apa aku salah?
Aku berambut lebat dan masih muda. Itu adalah pilihan. Ada seseorang yang datang, tepat di gerbang kebun binatang. Saat itu Jiang Jing merasa bingung. Siapa yang datang di saat seperti ini? Jiang Jing bersama para staf menuju ke sana. Ketika masuk ke gerbang, melihat beberapa orang di depan pintu, ia semakin merasa wajah mereka familiar. Setelah bisa melihat dengan jelas wajah mereka, Jiang Jing mengernyitkan dahi. Dia memanggil Liu Chunhua dan berkata beberapa kata di telinganya. Baiklah. Setelah mendengar itu Liu Chunhua berlari pergi. Dia bersama staf lain terus berjalan ke sana. Kenapa kalian melihat Jiang Jing? Orang-orang itu terdiam beberapa detik. Kemudian beberapa dari mereka tertawa. Orang gemuk yang memimpin mendekat sedikit. Bukankah itu Xiao Jiang? Benar-benar takdir ya. Tapi Jiang Jing tidak bisa tersenyum. Orang-orang di depannya ini adalah mantan majikannya. Orang-orang dari sirkus Luolexier. Mengingat apa yang mereka lakukan pada Rian dan hewan-hewan lain. Jiang Jing marah tak tertahankan. Sirkus lain paling-paling hanya menganggap hewan sebagai alat untuk mengumpulkan uang. Tapi setidaknya mereka memperlakukan mereka dengan baik. Tapi orang-orang ini menyiksa hewan secara diam-diam. Dan diam-diam melakukan suatu eksperimen. Jiang Jing lemah dan tidak berdaya. Juga kurang bukti. Bahkan dirinya sendiri diusir oleh mereka. Karena sudah kenal, aku tidak akan banyak bicara. Panggil kepala kebun binatang kalian keluar. Kembalikan uang sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya. Atau jual kebun binatang itu padaku. Sepertinya merasa semuanya sudah jelas. Li Wang terus mengamati tempat ini. Dan berkata pada orang di sebelahnya. Nama ini kurang bagus. Dengar dan ubah. Orang di sebelah mengangguk. Melihat Jiang Jing. Mereka tidak bergerak. Lalu mulai mendesak. Kenapa belum juga bergerak? Cepat panggil kepala kebun binatang kalian. Jiang Jing melangkah maju. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama saya. Tapi saya tidak akan pernah menjual kebun binatang ini kepada kalian. Baru beberapa jam tidak bertemu Xiao Jian. Kamu sudah jadi kepala kebun binatang. Bagus, bagus. Li Wang memberi isyarat pada orang di sekitarnya untuk sedikit tenang. Kalau tidak mau menjual, maka kembalikan uangnya. 10 juta sekaligus lunas. Melihat kita kenal, saya tidak akan mengenakan bunga. Tapi kalau kamu tidak bisa bayar, jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Setelah Li Wang berkata begitu, dua pria berbadan besar di belakangnya maju ke depan. Dengan tatapan tajam ke arah Jiang Jing dan karyawan. Lihatlah, Jiang Jing berdiri di depan para karyawan. Dengan suara keras memperingatkan lawan. Jangan mengancam saya. Sekarang ini adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Kalau berani bertindak di sini, kalian belum tentu akan menang. Li Wang membuat gerakan menepuk dada. Aduh, saya benar-benar takut. Dia mengangkat alis dengan senyum yang sangat sombong. Tidak sama sekali menganggap Jiang Jing dan yang lainnya penting. Dua pria besar itu terus mendekat dengan langkah pasti. Jiang Jing tidak bisa menahan mundur beberapa langkah. Tepat saat mereka akan memukul Jiang Jing, tiba-tiba terdengar auman mengerikan tak jauh dari sana. Terlihat Jin Zong menggeram marah dan berlari beberapa langkah ke depan Li Wang. Dua pria itu sudah ketakutan dan melarikan diri. Sementara Li Wang berkeringat dingin di kepala. Jatuh duduk di tanah. Kau berani-berani menyentuhku. Jiang Jing mengangkat tangan dan bahu. Tidak kok. Singa itu tidak sengaja keluar. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bilang kalau tidak sengaja melukai seseorang. Siapa yang akan menyalahkan seekor singa? Akhirnya tidak bisa melawan ketakutan di hati. Li Wang pun pergi dengan kecewa. Sebelum pergi dia meninggalkan satu kalimat. Jika dalam sebulan kamu belum bayar Jiang Jing, tunggu saja. Kebun binatang ini akan aku ambil alih. Setelah mereka pergi, barulah Jiang Jing menghela napas lega. Bagus sekali. Saat itu Jing Zong bangga mengangkat kepala. Liu Chunhua tersenyum sambil berkata, kepala kebun binatang sungguh hebat. Biarkan aku pergi melepaskan Jingdong. Semua orang pun mengacungkan jempol melihat itu. Saat itu, di benak Jiang Jing terdengar suara sistem memberi peringatan. Ding mengeluarkan tugas baru. Tugas pertama. Sebelum pukul 24 malam besok, jumlah pengunjung kebun binatang harus mencapai 500 orang. Hadiah jika tugas berhasil adalah aura kedekatan dengan hewan. Setelah mendapatkan aura tersebut, hewan-hewan akan mempercayaimu tanpa syarat. Tugas kedua lunasi hutang dalam waktu 1 bulan. Hadiah jika tugas berhasil adalah dana renovasi kebun binatang sebesar 10 juta. Serta seorang asisten kepala kebun binatang. Melihat hal ini, Jiang Jing sangat senang. Hadiah dari dua tugas ini sungguh membuat iri. Namun jumlah 500 pengunjung. Dengan kondisi kebun binatang sekarang benar-benar hal yang tidak mungkin. Saat itu ia tiba-tiba teringat tentang siaran langsung. Lalu bertanya pada sistem, apakah tiket masuk dihitung per 21 orang? Jika aku siaran langsung di kebun binatang ini, selama yang memberi hadiah lebih dari 20 orang,
Mereka juga dihitung sebagai pengunjung, kan? Bagus sekali. Kalau begitu, masih ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Jadi Jiang Jing menyuruh karyawan beristirahat. Besok mulai siaran langsung. Hari berikutnya saat waktu siaran langsung tiba, Jiang Jing terlebih dahulu mengubah nama penggunanya menjadi Keajaiban. Kepala kebun binatang pun segera memulai siaran langsung. Sementara itu gadis yang terus mengintai di sisi lain melihat Jiang Jing mulai siaran, maka segera memberitahu polisi. Petugas Zhang. Jiang Jing mulai siaran langsung. Setelah melihat kemampuan Jiang Jing kemarin, banyak orang menunggu siaran langsung Jiang Jing di hari berikutnya. Namun setelah melihat nama penggunanya, mereka merasa bingung. Ada apa dengan ini? Kepala kebun binatang. Apakah saya salah masuk ruang siaran langsung? Aku tahu sekarang. Ternyata kemarin cuma sensasi saja. Hanya untuk mengiklankan kebun binatangnya sendiri. Jiang Jing meminta Liu Chunhua mengarahkan kamera ke kebun singa. Sedangkan dirinya berdiri di dalam kebun singa melambaikan tangan kepada penonton. Halo teman-teman penonton. Siaran langsung hari ini tetap berhubungan dengan hewan, tapi tidak terhubung langsung. Hari ini akan menunjukkan pelatihan imersif. Dia bertepuk tangan dan melangkah ke samping. Jinzong berjalan pelan keluar dari kamar istirahat. Saat dia keluar, ruang siaran langsung menjadi gegap gempita. Jumlah penonton juga meningkat dengan cepat. Tapi fokus banyak orang tampaknya bukan pada singa, melainkan khawatir untuk Jiang Jing. Sial, siaran langsung ini mainnya besar sekali. Aduh, jangan begitu. Aku takut kalau ini berubah jadi adegan singa makan manusia. Aku ingat sekarang. Singa ini bukankah yang sebelumnya pernah menyerang orang? Setelah mengatakan hal itu, dalam sekejap ruang siaran langsung dipenuhi oleh pesan. Tidak ada yang terkecuali yang menyuruh Jiang Jing segera melarikan diri. Jangan gunakan nyawa untuk siaran langsung. Namun Jiang Jing menggeleng lalu menjelaskan. Itu semua adalah rumor. Jinzong, kami tidak pernah menyakiti orang. Kejadian sebelumnya itu wisatawan yang kaget lalu terjatuh sendiri. Silakan semua tenang untuk menonton. Saat itu di dalam kantor polisi, para polisi juga sedang menonton siaran langsung Jiang Jing. Polisi magang Xiaoma berkata kepada atasannya, Zhang Ge, apakah mau menghubunginya sekarang? Polisi Zhang menggeleng tangan. Jangan buru-buru. Saya ingin lihat dulu kemampuannya sebenarnya seperti apa. Kalau kemarin hanya kebetulan atau pelatih binatang biasa, maka tidak perlu mencarinya. Di layar siaran langsung, Jiang Jing dan Jinzong sama-sama mundur satu langkah. Kalau begitu kita mulai dengan yang sederhana. Jinzong angkat cakar kiri. Serukan satu kali. Sapa para penonton. Jinzong menurut apa yang diperintahkan oleh Jiang Jing. Mengeluarkan suara paling lembut yang pernah ada sejak mereka guru murid, Ao Ming. Hari ini adalah acara khusus untuk Jinzong. Siapa saja yang ingin melihat Jinzong tampilkan sesuatu, silakan katakan saja. Jiang Jing ternyata memang jinak. Penonton menjadi lebih berani. Mereka mengajukan permintaan aneh dan beragam. Namun yang paling diingat oleh Jiang Jing adalah satu permintaan ini. Aku ingin menirukan singa. Kalau nggak bisa, anggap saja aku nggak ngomong apa-apa. Setelah dia, beruntun banyak orang mengucapkan hal yang sama. Kata-kata, sudah sampai sejauh ini. Bagaimana bisa Jiang Jing menolak membuat Jinzong merunduk? Jiang Jing dengan lincah memanjat punggung singa. Sementara itu Liu Chunhua menyerahkan ponsel, mengarahkannya ke kepala Jinzong dan ke depan. Ayo Jinzong, kita keliling arena yuk. Jinzong mengaum sekali, mulai lari dengan kecepatan yang bisa diikuti Jiang Jing. Jiang Jing bukan pertama kali naik singa. Dulu waktu di sirkus, untuk pertunjukan, dia juga pernah menaiki lion. Jadi dia sangat tenang. Tapi penonton live baru pertama kali lihat, dan sudut pandangnya sangat unik. Wow. Sudut pandang ini seperti aku sendiri yang naik singa. Aku sekarang duduk di kendaraan kecil ini. Rasanya banget. Aku sudah kagum sampai nggak bisa bicara. Cuma karena host bisa mengendalikan singa. Perhatian dan hadiah aku online. Sekarang nggak ada yang berani meragukan keaslian siaran Jiang Jing. Soalnya mereka lihat langsung Jiang Jing naik singa. Singa juga tidak mungkin berbohong. Ini jauh lebih mendebarkan dan seru daripada siaran langsung kemarin. Popularitas di ruang siaran langsung naik drastis. Banyak hadiah tak terhitung juga masuk ke akun Jiang Jing. Dalam sekejap, setengah dari tugas 500 pengunjung sudah selesai. Jiang Jing membungkuk mendekat ke telinga Jinzong. Berbisik, penonton semua sangat menyukaimu. Semangat, istriku ada di depan mata. Oh, benar-benar mereka semua suka aku. Lalu tadi kamu merekamnya? Nanti kalau istriku datang, aku juga akan tunjukkan videonya padanya. Memberikan kesempatan padanya untuk melihat kehidupan gagah suamimu. Sudah direkam, kamu luar biasa keren Jiang Jing. Tentu saja tidak akan mengecewakan. Setelah mendengar itu, Jinzong sangat bersemangat. Merasa citranya kini sangat gagah. Kecepatannya juga bertambah banyak.
Dia sengaja melewati area dengan rintangan untuk melompat. Ini membuat Jiang Jing harus memegang lehernya. Guru, pelan-pelan. Jangan ngebut ya. Pengalaman yang sangat menakjubkan. Aku bahkan pusing seperti mayat. Terus berputar 2 kali. Jiang Jing melihat Jin Zong sepertinya masih punya tenaga. Segera menyuruhnya berhenti. Dia hampir muntah karena terguncang. Energi manusia memang tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas. Jin Zong masih sangat bersemangat, tapi tetap sangat menurut. Berduduk jongkok di depan Jiang Jing. Mendengarkan instruksi tugas selanjutnya darinya. Dalam proses berkendara sudah menyelesaikan hadiah. Hadiah tugas pertama akan diberikan tepat waktu, yaitu aura kedekatan hewan. 1 aura telah dipakai secara otomatis. Tidak dapat dilepas. Bab 9, dianggap sebagai penipu. Jiang Jing sangat senang. Melihat hadiah sudah diterima. Tidak buru-buru mengakhiri siaran. Waktu baru berlalu kurang dari 1 jam. Setelah menanyakan pendapat Jin Zong, Jiang Jing membuatnya menampilkan aksi berjalan di jembatan kayu dan melewati lingkaran. Ponsel kembali ke tangan Liu Chunhua. Saat itu sebuah pesan pribadi membuatnya mengalihkan pandangan dari siaran langsung. Mengirim pesan pribadi ke polisi Jiang. Halo Nona Jiang. Berdasarkan siaran langsungmu kemarin, kami menemukan sebuah mayat. Kami butuh kamu datang ke kantor polisi sesegera mungkin. Jika tidak keberatan, mohon balas secepatnya. Liu Chunhua menyadari pentingnya pesan pribadi ini. Segera berjalan ke sisi Jiang Jing, memberikan ponsel kepadanya. Kepala kebun, lihat pesan ini. Jiang Jing mengambilnya. Setelah melihat isi pesan dengan jelas, berbisik membalas. Tolongan sampaikan ya. Nanti setelah aku selesai siaran langsung aku akan ke sana. Aku duluan pamit ke penonton. Liu Chunhua pergi. Kembali dan Jin Zong benar-benar mendengarkan kata Jiang Jing. Berlari-lari di dalam area untuk membakar energi. Jiang Jing berdiri tepat di depan layar. Maaf teman-teman penonton, hari ini ada urusan mendadak. Siaran langsung akan saya akhiri sampai di sini. Penonton tentu belum puas menontonnya. Namun saat itu ada gerakan mencurigakan di belakang Jiang Jing. Saat melihat dengan jelas, chat di ruang siaran langsung penuh pesan terus-menerus. Streamer, ada singa yang menerkam dari belakangmu. Aku tidak berani lihat lagi. Liu Chunhua juga menunjuk ke punggung Jiang Jing. Kepala kebun waspada, Jiang Jing menoleh ke belakang. Dia melihat Jin Zong berlari kencang ke arahnya. Siapapun pasti akan ketakutan sampai lututnya lemas. Tapi Jiang Jing yang mendengar suara hati Jin Zong hanya bisa tertawa. Hati semua orang dak-dik-duk, takut melihat darah bercecer di tempat kejadian. Di tengah ketakutan semua orang, Jin Zong malah meloncat ke rumput di samping Jiang Jing. Membalik perutnya, mengeluarkan suara awo-awo. Dia terus menggunakan kaki basahnya untuk mencakar kaki Jiang Jing. Apakah kepala taman ingin menyiarkan lebih lama lagi? Aku belum cukup tampil. Baru berapa lama sih? Penonton mungkin juga belum cukup menonton. Dia masih merasa kurang. Berdirilah. Gosokkan kepalanya ke tubuh Jiang Jing. Tubuh Jiang Jing tiba-tiba seperti memiliki liontin singa tambahan. Baiklah. Jin Zong, aku masih ada urusan nanti. Pasti ada kesempatan untuk kamu tampil, oke? Sebelum itu, ucapkan selamat tinggal pada semua orang lewat layar ini. Jin Zong sangat enggan, namun tetap dengan patuh melambai dan menyapa. Jiang Jing berbisik kepada Jin Zong. Jangan siarkan terlalu lama sekaligus. Kalau kamu menunjukkan semua kemampuanmu dalam 1 hari, orang-orang akan kehilangan rasa penasaran. Aku mengerti. Memang benar kepala taman. Benar-benar tahu bagaimana membuat Jin Zong merasa senang. Setelah memberi arahan kepada staf. Begitu turun dari mobil dan masuk ke pintu kantor polisi, seorang pria muda dengan jaket hitam, dengan aura yang unik dan ekspresi dingin menarik perhatiannya. Pria muda itu baru saja masuk. Seketika ada seseorang yang keluar menyambut Jiang Jing. Apakah Anda Nona Jiang? Silakan ikut saya. Jiang Jing mengikutinya ke sebuah rumah kecil. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan air untukmu. Kemudian dia keluar dari pintu. Ketika masuk kembali, di belakangnya ada 2 orang yang mengikuti. Salah satunya adalah orang yang tadi dia temui di pintu. Orang yang pertama kali mengantarnya, mulai memperkenalkan diri. Halo Nona Jiang. Panggil saja aku Xiao Ma. Ini adalah petugas Zhang. Petugas Zhang mengangguk pada Jiang Jing sebagai tanda salam. Terakhir giliran pemuda yang bermuka dingin itu. Dia menatap Jiang Jing. Matanya tidak menunjukkan kehangatan apapun. Halo Nona Jiang Jing. Nama saya Si An. Setelah memperkenalkan diri, Si An tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu kedua petugas lainnya memperkenalkan. Jiang Jing adalah seorang komunikator hewan peliharaan. Namun yang disebut Si Ju melirik mereka. Dengan tidak sopan meremehkan mereka. Kalian memanggil orang tanpa laporan terlebih dahulu. Pernahkah kalian memikirkan konsekuensinya? Maaf.
Nona Jiang membuat kalian datang sia-sia. Petugas Jiang tampaknya menyadarinya. Petugas Ma dan petugas Zhang sepertinya melihat video siaran langsungnya. Mereka ingin meminta bantuannya, tapi si An yang ada di depan tampak tidak mempercayainya. Pejabat yang lebih tinggi menindas yang lebih rendah. Karena mereka tidak menyambut dirinya, dia juga tidak perlu terus-menerus menunjukkan muka ramah. Kalau situasi tidak percaya, ya sudahlah. Lain kali tolong kalian diskusikan dulu secara internal sebelum mencari orang. Jangan membuang waktu masing-masing. Dengan waktu ini, dia bisa siaran langsung lebih lama dan menghasilkan lebih banyak uang. Dia segera berdiri hendak pergi. Ma, polisi cepat-cepat menahannya. Wajahnya menunjukkan sedikit senyum memohon. Nona Jiang, maaf sekali. Satuan kami sebelumnya mengalami kerugian dalam hal ini. Jadi situasi cukup waspada soal ini. Tolong tunggu dulu. Kami pasti akan membujuk dia. Polisi Zhang lalu menyatukan kedua tangan. Berkata kepada si An. Situasi kali ini, aku jamin. Nona Jiang memang punya kemampuan khusus. Aku menjamin dengan integritasku. Nona Jiang, aku sudah meneliti video kamu dengan teliti. Kelihatannya kamu bisa berkomunikasi dengan binatang, ya? Bisa tolong tunjukkan bukti, agar situasi bisa melihatnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan percaya. Ekspresi Jiang Jing di wajahnya datar. Di dalam hati dia berpikir, dia tidak percaya ya sudah tidak percaya. Dia kenapa harus membuktikan kepada dia? Kalau bukan karena melihat orang-orang ini adalah polisi, dia sudah pergi. Dia baru saja ingin menolak. Tiba-tiba sistem bersuara. Rilis misi baru. Dapatkan pengakuan si An. Baiklah. Misi selesai. Hadiah dana 1 juta yuan tepat, menyebalkan. Sistem ini muncul sangat tepat waktu. Kalau agak terlambat sedikit lagi, dia sudah berencana pergi. Hadiah dari sistem benar-benar menarik. Jiang Jing tidak bisa menolak, tapi juga tidak tahan dengan wajah jelek si An itu. Maka berkata kepada beberapa orang yang ada, bagaimana saya harus membuktikan tidak masalah? Tentu saja, keduanya melihat Jiang Jing setuju. Tentu saja tidak berkata apa-apa lagi. Si An diam memandang dengan keraguan dan harapan campur aduk di hati. Jiang Jing membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudut bibirnya sedikit tersenyum. Nona Jiang, di tim kami ada beberapa anjing polisi yang bisa bekerja sama dengan Anda. Saat itu, petugas Zhang mengingatkan dengan suara, anjing polisi. Jiang Jing mulai tertarik. Dia selalu merasa anjing polisi itu sangat keren. Jika ada kesempatan untuk mengadopsi beberapa anjing polisi yang sudah pensiun, itu sebenarnya adalah keinginannya sejak lama. Meskipun begitu dia berpikir, Jiang Jing tetap menggelengkan kepala, dan berkata, karena ini adalah situasi kurang beruntung, tapi nanti aku boleh mengelus mereka, kan? Itu harus kamu bisa membuktikan bahwa kamu bukan penipu. Petugas Zhang baru saja ingin setuju. Tiba-tiba si An lebih dulu bicara. Dia membuka mulutnya selangkah lebih dulu. Dia dan Xiao Ma saling bertatapan. Mata keduanya penuh dengan rasa tidak berdaya. Jiang Jing sama sekali tidak takut dengan aura darinya. Tidak masalah. Maka tolong saksikanlah. Jiang Jing mengelilingi sekeliling. Pergi ke depan jendela. Ada beberapa burung gereja di tiang listrik yang sedang berkicau. Mereka semua bodoh. Setiap hari berlarian. Manusia yang tak memiliki sayap sangat tidak berguna. Jiang Jing melambaikan tangan ke atas. Burung gereja kecil, sini-sini. Di belakang, si An tampaknya tertawa kecil. Jiang Jing menoleh dan melihat ke belakang. Namun mendapati dia menatapnya dengan bingung. Mungkin aku salah dengar. Jiang Jing menggelengkan kepala. Terus memanggil. 5 ekor burung gereja mendengar panggilan Jiang Jing. Terbang mendekat. Bertengger di tepi jendela. Miringkan kepala, keempatnya bingung. Manusia ini agak bisa diterima. Kenapa mereka memanggil kita? Bab 10, anjing polisi mengejar angin. Kalian terbang masuklah. Berputarlah beberapa kali di atas kepala orang ini, bagaimana? Jiang Jing menunjuk burung gereja kecil bernama Si An yang berdiri di tengah. Miringkan kepala kiri dan kanan. Seperti sedang mengerti perkataan Jiang Jing. Saat beberapa petugas kepolisian mengira Jiang Jing akan gagal, burung gereja itu benar-benar mengantri. Terbang berputar beberapa kali di atas kepala Si An. Berputar sambil memanggil Si An. Selalu terasa mereka sedang mengatakan sesuatu. Si An mengangkat kepala memandang. Lalu bertanya kepada Jiang Jing. Nona Jiang, bisakah kau memberitahu saya apa yang mereka bicarakan? Manusia bau kemarin terus berada di sini. Hari ini baru pulang mandi. Kotor sekali. Sedangkan manusia tua itu pagi ini makan pancake isi telur, aromanya sangat harum. Tidak tahu untuk berbagi sedikit dengan kami, tidak baik. Aku tahu yang paling pendek setiap pagi bernyanyi di halaman belakang. Sangat tidak enak didengar. Lain kali jangan bernyanyi lagi. Bising sampai kita istirahat. Jiang Jing tertawa setelah mendengar itu. Si Ju lembur sampai malam kemarin tidak pulang.
Hari ini pasti pulang lalu balik lagi ya. Petugas Zhang pagi ini makan jiambing guozi. Benar tidak? Burung kecil itu, lain kali bagikan sedikit ke mereka ya. Dan petugas Ma setiap pagi bernyanyi di halaman belakang. Ketika Xian dan petugas Zhang mendengarnya mereka hanya terkejut. Dalam hati mereka diam-diam mengagumi. Saat giliran petugas Ma, tiba-tiba dia berteriak keras. Aku tidak. Aku sedang mendengarkan siaran radio. Dia menggelengkan kepala dengan cepat. Bahkan tidak berani melihat orang lain satu kali, langsung lari keluar ruangan. Tidak ada perak di sini 320. Reaksi seperti ini tepat membuktikan Jiang Jing tidak salah bicara. Jiang Jing lalu memanggil burung kecil itu terbang keluar jendela. Burung kecil itu kembali ke kabel listrik. Masih terus mengeluh dalam mulutnya. Apakah Siju percaya? Tidak percaya, aku bikin mereka tampil lagi. Tidak perlu aku percaya kamu. Nona Jiang Jing, aku minta maaf atas ketidakyakinanku tadi. Xian sudah benar-benar percaya bahwa Jiang Jie memang punya kemampuan. Segala yang terjadi di kantor polisi, bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Apalagi Jiang Jing baru datang lalu langsung dipanggil. Di sini tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja lain. Selain itu dia lembur tadi malam dan tidak pergi. Dan sarapan pagi ini dengan Pak Zhang makan apa? Meskipun bukan rahasia besar, tapi juga tidak semua orang tahu. Masih ada Xiao Ma. Dia juga tidak tahu. Xiao Ma punya hobi ini, namun diungkap oleh polisi Jiang. Ini cukup membuktikan dia tidak berbohong. Petugas Zhang berjalan ke samping Xian. Kondisi sekarang bagaimana? Nona Jiang bukan pembohong kan? Xian mengangguk. Jiang Jing bahkan bisa merasakan dia menjadi lebih lembut. Nona Jiang, silakan ikut saya. Dia melangkah, pergi sendiri meninggalkan ruangan ini. Petugas Zhang membawa Jiang Jing mengikuti di belakang. Nona Jiang, jangan salahkan Siju, dia juga punya alasan tersendiri. Polisi Jiang dibawa ke sebuah halaman. Di sana juga ada banyak alat latihan anjing polisi. Xian terus berjalan. Beberapa tahun terakhir, banyak yang mengaku sebagai komunikator hewan peliharaan. Kami panggil satu persatu ke sini. Siju ingin dari mulut mereka dapat jawaban. Juga untuk melihat kemampuan mereka. Keduanya berjalan di belakang. Melihat Xian, sudah melepaskan beberapa anjing polisi yang dikurung di dalam kandang. Jiang Jing langsung melihat seekor anjing polisi yang sangat istimewa. Dia kehilangan satu matanya, dan kakinya pincang. Tapi ketika melihat Xian, dia tetap berlari secepat mungkin menuju dia. Xian memeluknya. Ini pertama kalinya Jiang Jing melihat dia tersenyum. Petugas Zhang menghela napas. Ini adalah satu-satunya anjing polisi yang selamat dari misi Zhuo Feng dulu. Beberapa anjing polisi yang ikut dalam kelompok yang sama dengannya telah gugur bertahun-tahun yang lalu. Tubuh Zhuo Feng tidak cocok untuk tugas lagi. Siju memeliharanya di kantor polisi. Tapi entah kenapa Zhuo Feng selalu tidak bahagia. Seringkali malah tidak mau makan. Hanya mau makan ketika Siju datang menjenguknya. Jiang Jing memperhatikan bahwa Zhuo Feng sangat berbeda dengan anjing polisi lainnya. Zhuo Feng kurus kering. Dan kondisi mentalnya juga buruk. Tampak seperti anjing tua yang sudah hampir mencapai akhir usianya. Umurnya berapa tahun? Lebih dari 4 tahun. Petugas Zhang menjawab kepada Jiang Jing. Kami sudah mencari banyak orang. Tapi tidak ada yang berhasil. Kami sudah mencoba semua metode yang mereka sarankan. Namun Zhuo Feng masih seperti ini. Nona Jiang, kami berharap Anda bisa membantu kami. Tolong kejar angin. Petugas Zhang mengangguk sedikit menghadap Jiang Jing. Jiang Jing dengan cepat menopang dia. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membantu. Setelah mengetahui seluk-beluknya, Jiang Jing berjalan ke depan Zui Feng dan Xian. Berjongkok dalam situasi. Biar aku tanya Zui Feng dulu. Xian mengelus kepala Zui Feng. Melirik dalam ke arah Jiang Jing. Suaranya jauh lebih dalam daripada tadi. Tolong kamu Zui Feng, tatapanmu mengikuti Xian. Setelah beberapa saat baru menatap Jiang Jing. Jiang Jing menurunkan suaranya. Zui Feng, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu tidak senang? Tangannya menjamah Zui Feng. Dalam tatapan terkejut kedua orang di belakang. Zui Feng tidak menolak sentuhan Jiang Jing. Harapan sedikit menyala dalam hati Xian. Zui Feng menunduk dan sepertinya masih tidak bersemangat. Pokoknya sama saja dengan orang-orang sebelumnya. Tidak mengerti apa yang kukatakan. Bahkan kalau menebak sebagian juga tidak berguna. Aku bisa mendengar kamu sedang berpikir. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, kan? Jiang Jing mengedipkan mata ke Zui Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, telinga Zui Feng langsung tegak. Bisakah kamu mendengar apa yang aku pikirkan? Zui Feng adalah seekor German Shepherd. Setelah mengetahui ada secercah harapan, matanya menjadi berair. Membuat hati Jiang Jing menjadi luluh. Dia mengangguk, kau bisa mendengarnya loh. Jadi ceritakan semuanya padaku. Aku akan menyampaikannya untukmu.
Tiba-tiba Zhuo Feng menjadi bersemangat. Kakinya yang belakang berusaha terangkat, menjilat Jiang Jing beberapa kali. Jiang Jing menutup salah satu matanya saat dijilat. Lalu ia duduk terjatuh di tanah, lakukan sebagai anjing polisi biasa. Jiang Jing, teringat kasus mayat tersembunyi kemarin. Aku ingat kalian memanggilku. Bukan untuk kasus potongan mayat dalam koper, kan? Bagaimana kalau ajak saja Zhuo Feng juga? Pasti dia bisa membantu. Bab 11. Membantu memecahkan kasus. Zhuo Feng mendengar ada misi. Mengibaskan ekornya dan menggonggong beberapa kali. Terlihat sangat bersemangat. Xian secara naluriah ingin menolak gonggongan Zhuo Feng, lalu menghentikannya, dan meneriakinya beberapa kali. Jiang Jing berkata pada Xian, Zhuo Feng bilang dia bisa melakukannya. Kalau begitu, karena akan keluar misi, mungkin sebaiknya makan dulu, ya. Makan kenyang dan minum puas baru ada tenaga. Benar kan? Jiang Jing berkata kepada Zui Feng. Dia menggonggong sekali, langsung berlari kembali ke kandangnya sendiri. Dengan mulut terbuka besar makan makanannya. Setelah selesai makan, dia berlari kembali dengan cepat. Matanya berkilau penuh semangat. Xian memandang ke petugas Zhang, lalu memandang Jiang Jing. Diam beberapa detik setelah itu. Baiklah, tugas Zui Feng kali ini aku serahkan padamu. Bisa selesaikan gak? Jamin akan menyelesaikan tugas. 3 orang berangkat dengan mobil menuju lokasi penyimpanan mayat. Di jalan, petugas Zhang memberikan beberapa foto tersangka kepada Jiang Jing. Mereka hanya mencurigakan, tapi sama sekali tidak kenal dengan korban. Benci. Apalagi, karena kali ini ada Jiang Jing yang ikut. Mereka semua berganti pakaian sipil. Xian menyetir mobil. Petugas Zhang menjelaskan dengan jelas rincian kasus kepadanya. Zui Feng sama seperti dia, duduk di kursi belakang. Dia sangat bersemangat. Ini adalah tugas yang sudah lama dinantikannya. Korban adalah penyewa sebelumnya dari rumah kontrakan ini. Koper yang digunakan untuk menyimpan jenazahnya adalah milik dia sendiri. Awalnya kami menduga ini adalah kejahatan acak. Tapi rumah sewaan itu terlalu bersih, tidak meninggalkan sedikit pun jejak. Pelaku pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan memiliki ketahanan mental yang sangat tinggi. Inspektur Zhang teringat saat melihat jenazah yang terpotong-potong. Dia hampir muntah sampai batal sarapan. Koper itu sebenarnya sudah ada di rumah sewaan tersebut, tapi tidak ditemukan reaksi darah. Tempat itu seharusnya bukan TKP pertama, melainkan tempat di mana pelaku membawa jenazah korban. Menyembunyikannya di situ, lalu Xian mengemudi. Sekalian menambahkan satu kalimat. Jiang Jing merasakan kulit kepalanya merinding. Rasa mual cukup mengganggu. Apakah seorang asing bisa melakukan hal sebesar ini? Akhirnya sampai di bawah gedung kompleks tempat jenazah disembunyikan. Karena kejadian ini sangat buruk, banyak penghuni gedung ini pindah dalam sekejap, membuat penyelidikan Inspektur Jiang menjadi lebih mudah. Sejak mendapatkan aura pesona, Jiang Jing jelas merasakan kebun binatangnya sekarang jauh lebih baik. Kucing liar di pinggir jalan dulu mungkin tidak akan menolak sentuhannya. Sekarang setiap kali melihatnya, kucing langsung berlari mendekat. Pas sekali Jiang Jing mengeluarkan 3 foto dan meletakkannya di depan kucing. Apakah kalian pernah melihat 3 orang ini beberapa hari yang lalu? Bisakah kalian memberitahu saya seperti apa keadaan mereka saat itu? Apakah ada sesuatu yang membuat kalian sangat memperhatikannya? Ada 3 atau 4 kucing yang datang, tapi hanya satu yang bisa didengar suaranya. Jiang Jing mendengar dia berkata pernah melihat meong. Mereka semua cukup istimewa. Seseorang lama sekali baru keluar. Seseorang datang dengan membawa banyak barang. Orang ini lebih aneh. Dia berputar-putar di bawah lama kemudian masuk ke gedung ini. Jiang Jing menceritakan kembali apa yang dikatakan kucing itu. Tapi setelah mendengar, Inspektur Zhang hanya menggelengkan kepala. Ini sama dengan yang mereka katakan. Yang pertama bilang dia untuk menawar harga. Yang kedua karena baru datang ke kota ini membawa koper melihat rumah. Yang terakhir mengatakan dia menunggu orang mengantarkan kunci. Dan pendapat kucing itu membuktikan mereka tidak berbohong. Jiang Jing mengangguk, terus bertanya pada kucing, siapa saja yang datang ke sini? Untuk kedua kalinya kucing itu melihat beberapa foto. Akhirnya cakarnya menepuk orang kedua. Orang ini meong. Aku ingat dia datang sekali lagi setelah itu. Membawa 2 kantong. Di dalamnya ada bau daging. Tapi baunya tidak sedap. Aku tidak suka Jiang Jing. Cepat kembali ke sisi Inspektur Zhang. Orang ini, Xian, yang mengambil foto. Apakah ada cara menemukan bukti? Hanya mereka sendiri tahu tidak cukup. Menangkap orang. Harus ada bukti dulu. Jiang Jing menatap ke arah kucing. Kali ini dia langsung membawa 3 orang itu berbelok-belok meninggalkan kompleks. Menuju sebuah tempat sampah umum. Aku melihat dia membuang sesuatu di sini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya aku tidak tahu. Saat itu seekor tikus lewat. Menanggapi kata-kata kucing. Aku melihatnya.
Apakah kalian bicara tentang seseorang yang sangat aneh, yang membuang sesuatu yang sangat berbau amis di sini, lalu orang lain mengambil barang itu atau semacamnya? Setelah polisi Jiang selesai bicara, polisi Zhang berseru kaget. Dia bukan beraksi sendirian. Masih ada bukti kelompok yang dibawa pergi seseorang. Hal ini membuat kasus jadi lebih rumit. Awalnya pikir bisa dapat petunjuk lewat hewan. Sekarang harapan itu hilang juga. Tikus itu belum pergi. Dia menatap Jiang Jing lalu tiba-tiba berkata, "Tapi waktu itu aku pikir itu makanan enak." Diam-diam menggigit sesuatu. "Apakah kalian membutuhkan ini?" Dia masuk ke dalam sebuah liang tidak jauh dari situ. Mengambil sesuatu yang penuh kotoran. Dilihat lebih dekat, ternyata setengah sarung tangan. Xian mengeluarkan kantong barang bukti. Dengan menggunakan pinset bersih, setengah sarung tangan dimasukkan ke dalam. Perjalanan berliku. Ketika mengira tidak ada harapan, tiba-tiba mendapatkan bukti langsung. Tidak ada yang menyangka, barang bukti akan ditemukan di lubang tikus di dekat tempat sampah umum di luar kompleks. Bau di sini sangat rumit. Bahkan anjing polisi pun akan terganggu jika datang. Jika tidak ada Jiang Jing, mereka ingin mendapatkan sesuatu seperti itu. Pasti akan sangat sulit. Setelah kembali ke kantor polisi, Xian menyerahkan urusan administratif kepada rekan kerjanya. Sementara itu tidak membuang waktu, membawa tim kepolisian untuk membawa tersangka Zhou Wei kembali ke kantor polisi. Begitu dipastikan ada DNA dia dan korban di sarung tangan itu, maka dia bisa dijatuhi hukuman. Hanya saja yang membuat Xian heran adalah, orang ini sama sekali tidak terkejut ketika ditemukan. Bahkan saat ditangkap pun tidak melawan. Sesampainya di kantor polisi, setelah memastikan orang di depannya adalah pembunuh, Xian bertanya kepadanya, "Kenapa kamu membunuh dia? Dia pantas mati. Kamu tidak mengenalnya sebelumnya. Kenapa kamu yakin dia pantas mati?" Dia menatap Xian dengan tatapan. Matanya seperti genangan air mati. "Aku sudah mengaku bahwa aku yang membunuhnya. Hukuman mati saja pada saya, tidak apa-apa. Yang lainnya pentingkah? Tidak bisakah kalian mendengarkan aku menceritakan sebuah kisah yang layak dikasihani, hingga bisa mendapatkan penangguhan hukuman?" Dia mengejek dengan dingin. "Bagaimana juga mau. Terserah kalian. Aku sudah cukup hidup." Di luar ruang interogasi, Jiang Jing merasa ada yang tidak beres. Untuk berjaga-jaga, tikus yang tadi juga dibawa kembali oleh polisi Jiang. Tiba-tiba Jiang Jing mendapatkan ilham di kepalanya. "Polisi Zhang, apakah kalian punya orang yang bisa menggambar sketsa wajah berdasarkan deskripsi?" Polisi Zhang juga teringat satu hal yang mereka abaikan. "Ada, ikut saya." Keduanya bersama tikus itu pergi mencari seorang seniman sketsa wajah. Tikus berkata. Jiang Jing mengulangi deskripsi terakhir dari sketsa sederhana yang muncul di depan mereka. Jiang Jing memperlihatkan kepada tikus itu. "Apakah ini sketsa yang kamu lihat?" "Sepertinya iya. Kalian manusia hebat sekali." Polisi Zhang terdiam setelah melihat sketsa itu. "Wajah ini sangat familiar. Aku pasti pernah melihatnya." Tiba-tiba dia mengambil telepon dan mencari sesuatu. Itulah dia. Jiang Jing mengambil telepon, ada sebuah foto kabur, yang sama dengan sketsa yang dipegangnya. Keluarga korban. Anaknya dikhianati pria tidak bermoral. Tidak kuat memutuskan untuk mengiris pergelangan tangan dan bunuh diri. Dan pria tidak bermoral itu adalah korban yang meninggal kali ini. Cepat periksa Zhou Wei. Apakah dia keluarga salah satu korban? Petugas Zhang juga menyadari ada yang tidak beres. Segera perintahkan ke bawah. Bab 12. Pasukan burung sedang menunggu hasilnya. Xian keluar. Orang-orang bertekad siap mati. Tidak mengaku apapun. Dan petugas Zhang serta Jiang berlari mendekat dan berkata kepadanya, "Segala yang ditemukan tadi." Ketiganya serempak saling tuduh membunuh. "Segera cari orang yang bernama Gao Liang ini. Korban tidak hanya satu. Mungkin masih ada waktu untuk menyelamatkan." Xian mengumpulkan semua orang. Setelah memberikan perintah, semua orang bergerak serentak. Dia berjalan ke depan Jiang Jing. "Nona Jiang, tolong bantu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tadi sudah memerintahkan tikus dan para burung untuk membantu mencari." Xian mengangguk. Terima kasih untuk dia. Membawa foto Gao Liang dan masuk kembali ke ruang interogasi. Membalikkan ponsel ke depan Zhou Wei. Namun terlihat pupil Zhou Wei menyempit. Tak terkendali berdiri. Namun segera ditekan kembali duduk. "Kalian mau melakukan apa? Saya tidak kenal orang ini. Saya tanya kamu kenal dia atau tidak?" Xian menepuk meja. "Rencana kalian sudah terbongkar. Sekarang katakan semua yang terjadi. Aku masih bisa membantu kamu minta keringanan." "Tidak perlu," Zhou Wei mengejek. "Sudah kukatakan, aku hanya ingin dihukum mati. Kalau mau bunuh saja, jangan banyak omong kosong." Pada saat itu polisi Zhang masuk, berbisik beberapa kata di telinga Xian. Xian menganggukkan kepala. "Mengenai adik perempuanmu, Zhou Ning,
Kami sangat menyesal. Tapi itu bukan alasan kalian untuk membunuh orang. Serahkan semuanya kepada hukum. Kamu harus percaya pada hukum kami. Ketika adikku meninggal, apakah hukum menghukum bajingan itu? Semua orang di internet mengejek adikku. Mereka bilang dia cuma pikirin cinta. Mereka bilang dia mau mendekati tanpa malu. Apakah kalian pernah menghentikannya? Sekeliling menatap dengan mata berwarna merah darah. Jika kalian punya sedikit saja sesuatu manfaatnya, adik perempuanku tidak akan dipaksa sampai mati. Setelah berkata begitu, dia kembali tenang. Aku tidak akan memberitahu, orang brengsek itu harus mati. Di luar, semua orang sibuk mencari ruangan pengawas yang besar. Banyak orang menatap layar monitor, takut melewatkan sedikit petunjuk pun. Tapi sayangnya, baik Gao Liang maupun korban potensial lainnya, tidak ada yang tertangkap kamera pengawas. Gao Liang sudah bersiap sebelumnya. Di sisi lain, tikus berlarian kacau. Pemandangan burung berkerumun menarik perhatian orang yang lewat. Apa yang sedang terjadi? Gempa bumi atau hujan besar akan datang. Tapi kenapa pergerakan hewan-hewan itu terasa begitu teratur? Rekam. Ini adalah pemandangan langka yang sulit ditemukan. Burung-burung terbang menuju kantor polisi. Berhenti di tangan Jiang Jing. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tidak mengenal kemampuan Jiang Jing berseru kaget. Ditemukan. Di dalam gunung ada rumah tua yang rusak parah. Di sana ada orang yang kalian cari. Ikuti aku. Aku akan memandu jalan. Kanit Zhang masuk kembali ke ruang interogasi. Memanggil si An keluar. Dengan dipandu oleh burung itu, mereka menemukan sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Khawatir target terlalu besar, dan akan ketahuan. Operasi kali ini hanya diikuti oleh si An, Kanit Zhang, dan Jiang Jing, 3 orang saja. Polisi lain berjaga tak jauh dari situ. Nona Jiang, tolong bantu kami. Burung itu terus berputar di langit, menunggu instruksi selanjutnya dari Jiang Jing. Di mana orang itu? Apakah masih bisa ditemukan? Di bagian paling dalam, saya akan membawa kalian masuk. Mudah ketahuan. Mereka bergerak pelan, mengikuti burung kecil itu. Ketika melihat cahaya terang dari kejauhan, Kanit Zhang baru saja hendak berlari ke sana. Jiang Jing menahannya. Kita pisah aksi saja. Kamu dengan si An. Aku dengan Zui Feng terlalu berbahaya. Tidak bisa. Nona Jiang, selanjutnya serahkan pada kami. Kamu sudah sangat membantu kami. Kanit Zhang menatap si An, mencoba mendapatkan persetujuannya. Namun si An terdiam selama 2 detik, tidak mengikuti apa yang Jiang Jing katakan. Sekarang masuklah. Tidak tahu apa situasinya di dalam. Kita akan mengalihkan perhatian Gao Liang. Jiang Jing akan membawa Zui Feng, menyelamatkan Sandera dari sisi lain. Zui Feng melindungi Jiang Jing, dan juga menyelamatkan Sandera. Apakah kamu bisa menyelesaikan tugas ini? Zui Feng tidak bersuara. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan bahwa dia bisa menyelesaikan tugas itu. Ketiga orang itu berpisah menjadi 2 jalur. Untuk berjaga-jaga, Jiang Jing berbicara beberapa kata kepada Xiao Niao, memintanya pergi membawa bala bantuan. Sementara dirinya membawa Zui Feng maju perlahan. Terdengar suara percakapan dari dalam. Tolong lepaskan aku. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, apa yang bisa kuberikan pasti kuberikan. Sebuah suara pria, dengan nada menangis dan penuh ketakutan. Orang yang diajak bicara itu tidak bersuara lama. Jiang Jing mengira suaranya terlalu kecil, sehingga dirinya tidak mendengarnya. Orang itu akhirnya bicara. Suaranya sangat serak. Aku tidak kenal kamu, tapi kamu pasti kenal dia, kan? Aku tidak kenal. Aku tidak pernah lihat dia. Tidak mau mengaku juga tidak apa-apa. Di dalam terdengar suara denting. Karena gadis ini akhirnya tewas tertabrak kereta. Kamu juga coba rasakan ini. Aku sudah siapkan sebuah alat pemadat tanah. Semoga kamu suka. Tidak perlu kamu tahu kenapa aku biarkan kamu sampai sekarang. Kasus pemotongan mayat. Sekarang tahu, kan? Beberapa hari ini sakit, kan? Aku memang ingin kamu tersiksa. Orang seperti kalian memang pantas masuk neraka. Sebuah suara cekikan. Sepertinya orang di dalam dipukul satu tinju. Bagaimana? Sekarang kamu bisa merasakan perasaan gadis itu, kan? Sepertinya dia sudah pasrah. Tiba-tiba dia tertawa. Kamu tahu bau busuk itu, kan? Aku cuma bilang beberapa kata manis sembarangan. Dia langsung percaya pada wanita bodoh itu saja. Ternyata juga ada orang yang membalas dendam untuk dia. Kalian semua bodoh. Kamu belum tahu, ya? Dia bukan wanita pertama yang aku bunuh. Tidak mengejutkan sama sekali. Dia dipukul lagi. Jiang Jing mendengarkan percakapan mereka dari luar. Di hatinya merasa tidak enak. Dia diam-diam membuat keputusan dalam hati. Dia harus menyelamatkan orang itu. Namun jika memang seperti yang dia katakan, Jiang Jing juga tidak akan membiarkan orang bajingan ini melarikan diri dari hukuman hukum.
Xian dan polisi Zhang juga tiba. Polisi menurunkan senjata sambil menyelamatkan nyawa. Dia dipukul satu pukulan dan mengarah ke samping. Baru ingin terus memohon. Sebuah pisau menyentuh lehernya. Kalian semua jangan datang. Kalau tidak aku akan membunuhnya segera. Xian menggenggam pistol. Tidak maju. Dia tidak berani memprovokasi Gao Liang. Gao Liang, aku tahu beban yang kau pikul. Tapi kau tidak perlu mempertaruhkan seluruh hidupmu untuk orang lain. Kalian tahu apa? Hidupku sudah berakhir sejak putriku meninggal. Bunuh bajingan itu untukku. Aku juga akan membantunya mewujudkan keinginannya. Gao Liang bersembunyi di belakang sandera. Xian tidak berani menembak sembarangan. Saat pisau hendak menusuk, tiba-tiba terdengar teriakan dari samping. Cepat hentikan dia. Bab 13 mencapai keberhasilan mengejar angin. Bersama dengan suara kepakan sayap, suara kicauan burung. Banyak burung terbang masuk melalui lubang di langit-langit jendela. Mereka menabrak Gao Liang, dan juga membuat pisau miliknya terlempar. Zui Fengwang menerjang maju dengan seruan, menggunakan tubuhnya untuk mendorong terbuka. Gao Liang yang masih ingin menyerang, menggigit pakaiannya dengan gigi, menariknya ke belakang, tanpa menyakitinya. Gao Liang berjuang dan meraih belati di tanah, malahan berusaha menusuk Zui Feng, tapi Zui Feng menggigit erat pakaiannya. Bahkan di hadapan senjata pun dia tidak goyah sedikit pun. Jiang Jing tentu tidak akan diam melihat Zui Feng terluka. Dia memberi perintah. Sekali lagi kawanan burung menyerang. Penglihatan Gao Liang terhalang. Saat itu pasukan utama akhirnya datang. Setelah kawanan burung pergi, Gao Liang pun ditekan ke tanah. Dia meneriakkan dengan putus asa. Dia pantas mati. Kalian semua kaki tangan kejahatan. Sementara sandera yang telah diselamatkan meludah ke arahnya, berkata, menurutku yang paling pantas mati adalah kamu. Kamu begitu bodoh. Anak perempuanmu juga mati, hidup atau mati. Diamlah. Xian berteriak padanya. Di depan polisi, orang ini pun tidak berani menjadi berani lagi. Mendengus dan langsung naik ke mobil polisi. Meski dia adalah korban, polisi juga tidak menunjukkan wajah ramah padanya. Sebaliknya, mereka lebih ramah kepada Gao Liang. Tangan saya pernah terluka. Bolehkah tidak memakai borgol? Setelah Gao Liang ditangkap, dia diam cukup lama. Kata pertamanya adalah untuk polisi di sampingnya. Polisi tidak bisa memutuskan. Melihat ke arah Xian. Xian mengangguk. Kalian awasi dia baik-baik. Semua orang kembali ke kantor polisi. Yang tidak disangka semua orang adalah Gao Liang ternyata menyembunyikan senjata di tubuhnya. Memanfaatkan saat semua orang lengah. Gao Liang mendorong petugas polisi di sampingnya. Mengacungkan sebuah pisau kecil kepada orang itu. Tidak ada yang bereaksi. Namun tepat pada saat itu, sosok cepat melesat menuju Gao Liang. Menggigit pisau yang dipegang Gao Liang di tangannya. Meski mulutnya berdarah, tidak melepaskan gigitannya. Itu adalah Zui Feng. Setelah Zui Feng pergi, waktu seolah berputar kembali. Semua orang berkerumun, menahan Gao Liang sekali lagi. Kali ini apapun yang terjadi, borgol harus dipakai. Gao Liang tertawa mengejek dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak berguna, tidak bisa melindungi anakku. Bahkan orang buruk seperti ini pun aku tidak bisa membunuhnya. Setelah mereka dibawa ke ruang interogasi, perwira Zhang mengelus kepala Zhuo Feng. Zhuo Feng, ya, karismamu masih sama. Dulu kamu benar-benar membuat prestasi besar. Selama Gao Liang tidak benar-benar menyakiti orang, masih ada waktu untuk segalanya. Perbuatan Zhuo Feng bukan melindungi korban, tapi melindungi Gao Liang. Zhuo Feng menggonggong. Aku sudah tahu semuanya. Orang dengan pisau itu bukan orang jahat. Hadiah penyelesaian tugas 1 juta yuan. Setelah mendapatkan hadiah itu, Jiang Jing juga tidak merasa senang. Dia pertama kali merasa menolong orang itu hal yang tidak menyenangkan. Memberi obat ke Zhuo Feng. Ketika perwira Zhang juga akan masuk, perwira Jiang ingin pergi. Perwira Zhang memanggil Zhuo Feng. Bolehkah aku meminjam sebentar? Jiang Jing kali ini sangat membantu tim. Petugas Zhang tentu tidak akan menolak. Tentu saja bisa. Tapi kamu harus pergi sekarang juga. Sebelumnya aku sudah berdiskusi dengan Si Ju. Akan memberimu hadiah uang atas bantuan memecahkan kasus ini. Ini benar-benar tidak terduga oleh Jiang Jing. Namun dia masih ada urusan lain. Tidak apa-apa, aku akan kembali sebentar lagi. Jiang Jing hendak pergi ke rumah Zhang Nan. Orang yang hampir dibunuh oleh Gao Liang itu. Seekor burung gagak menjadi penunjuk jalannya. Tidak jauh dari kantor polisi. Dia bisa sampai di jalan tersebut dengan lari kecil selama 15 menit. Pasangan ini menarik perhatian banyak orang. Namun Jiang Jing hanya fokus pada tujuannya. Dia memanfaatkan waktu luang tadi untuk menelusuri kisah antara Zhang Nan dan adik perempuan Zhou Wei. Zhang Nan adalah seorang pengangguran, bersama dengan Zhou Ning, hanya untuk menipu uangnya.
Tapi sepertinya Zhou Ning sudah terjerat, terus-menerus mentransfer tabungannya ke Zhang Nan. Namun tindakan itu tidak membuahkan ketulusan dari Zhang Nan. Ketika Zhou Ning mencoba bunuh diri pertama kali, dia menelepon Zhang Nan di depan rel kereta api stasiun. Menurut analisis banyak netizen, seharusnya memintanya segera datang. Kalau tidak, dia akan bunuh diri. Zhou Ning tidak menduga Zhang Nan sama sekali tidak peduli terhadap nyawanya. Belum selesai bicara, sudah ditelepon diputuskan. Dan dia juga mundur, tidak berani melompat. Tapi adegan ini direkam oleh orang lewat dan diunggah ke internet. Video ini langsung menjadi viral. Zhang Nan sering menghilang. Zhou Ning justru karena tindakannya diberi label pacar bodoh yang terlalu sayang. Label yang tidak berharga. Dan saat Zhou Ning dihujat paling keras, Zhang Nan bersuara, "Aku sama sekali tidak menyukaimu. Meskipun kau memberiku banyak uang juga tidak berguna. Tolong jangan ganggu aku lagi." Begitulah, Zhou Ning kembali diberi label baru. Orang bodoh yang banyak uang. Selain dihina, kali ini Zhou Ning juga menerima banyak pesan pelecehan seksual. Zhou Ning yang sudah diambang kehancuran, benar-benar kehilangan keinginan untuk hidup. Saat percobaan bunuh diri kedua, dia tidak ragu melompat. Di tengah teriakan, terlintas kereta api dengan pemandangan sungai. Setelah menonton berita, insting pertama merasa masalah tidak sesederhana kelihatannya. Dalam percakapan Zhang Nan dan Gao Liang, dia mendengar makna yang tidak biasa. Zhang Nan pasti ada masalah. Dia akan pergi mencari bukti yang disembunyikan. Zhang Nan tinggal di lantai atas. Jiang Jing tidak bisa memanjat jendela. Tapi saat itu burung gagak menawarkan diri. Ketika jendela rumahnya tidak tertutup rapat, "Aku masuk dan membantumu mencari kuncinya." Burung gagak membawa kunci cadangan. Setelah Jiang Jing berterima kasih padanya, dia membuka kunci dan masuk. Tidak menyadari sudut tersembunyi di kiri atas. Ada kamera yang tidak begitu terlihat, merekam setiap gerak-geriknya. Setelah masuk ke dalam kamar, Jiang Jing mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tempat ini terlalu berbeda dari rumah biasa seseorang. Malahan terlihat seperti kamar contoh yang khusus dibuat untuk pengambilan gambar. Kecurigaan dalam hatinya memuncak ketika melihat tempat tidur yang paling mencolok setelah pintu kamar terbuka. Mencapai puncaknya, ini Jiang Jing yang membelalak dan berjalan cepat ke arah lemari pakaian. Membuka lemari, semua isinya adalah rok seragam. Tapi bukan rok biasa, melainkan pakaian sensual. Dia tiba-tiba sadar untuk apa tempat ini sebenarnya. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara burung gagak. "Nona, cepat kesini lihat Jiang Jing." Setelah si An keluar dari ruang interogasi, dia bertanya pada Inspektur Zhang setelah mengetahui Jiang Jing menghilang. Inspektur Zhang mengangkat kepala dari dokumen. Baru saja dari pengakuan Zhou Wei dan Gao Liang terlalu banyak. Butuh waktu untuk mengatur. Dia bilang ingin meminjam Zhu Feng untuk sementara waktu. Tidak tahu kemana pergi. Tiba-tiba sadar sesuatu dan lain-lain. Jiang Jing sepertinya tidak pergi ke sana. Mungkin ke rumah Zhang Nan. Dia bisa berkomunikasi dengan hewan. Mungkin sudah tahu sesuatu sebelumnya. Ingin mencari bukti sendiri. Kalau tidak, tidak ada alasan meminjam Zhu Feng. Petugas Zhang semakin berpikir semakin masuk akal. Si An menatapnya tajam. "Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu?" "Jiang Jing, apapun kemampuan spesialnya, dia tetap gadis biasa." Saat dia bilang mau pinjam Zhu Feng, "Kamu tidak merasa ada yang aneh?" Petugas Zhang merasa tersudut oleh kata-katanya. "Seharusnya tidak berbahaya, kan? Zhang Nan tinggal di sini, bukan? Kamu belum dengar yang belakang? Zhang Nan tidak tinggal sendirian. Masih ada orang lain yang menyerang di bab 14. Kalau bukan karena waktunya tidak tepat, si An benar-benar ingin membongkar kepala Pak Zhang. Untuk tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan, Jiang Jing meminjam Zhu Feng. Tapi tidak ada yang curiga. "Ayo pergi. Pergi ke rumah Zhang Nan. Kamu sebaiknya berdoa agar dia baik-baik saja. Kalau tidak, hukuman berat sudah menantimu kali ini." Petugas polisi Zhang ikut naik ke mobil. Dia terus-menerus mengingat kembali dalam hatinya. Tapi yang terutama, perasaan yang diberikan Jiang Jing sangat berbeda. Seorang gadis yang bisa mengendalikan hewan. Secara naluriah membuatnya merasa Jiang Jing istimewa. Secara alami juga lupa bahwa dia juga bagian yang perlu dilindungi. Dia semakin memikirkan, semakin merasa takut. Seandainya Jiang Jing terluka karena keteledorannya sesaat, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi seragam polisi ini. Sementara itu di sisi Jiang Jing, dia memasuki ruang kerja rumah Zhang Nan. Bertanya password komputer melalui laba-laba di dinding. Tapi setelah membukanya, Jiang Jing melihat isi di dalamnya. Tiba-tiba terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Ribuan gambar yang tidak pantas di dalam komputer mengguncang jiwa Jiang Jing. Di hatinya timbul kemarahan. Mengeluarkan ponselnya sendiri, mengarahkannya ke layar komputer. Merekam semua ini. Harus menangkap Zhang Nan.
Gambar di layar adalah kamar tidur yang baru saja dia lihat. Namun saat merekam video, Jiang Jing menemukan hal mencurigakan. Dalam gambar hanya terlihat punggung Zhang Nan. Namun selain dia, ada tangan seseorang yang sering muncul dalam gambar. Kelompok Zhang Nan saat itu terdengar suara ringan, menarik kewaspadaan Jiang Jing ke tingkat yang tipis dan rentan, lalu menggigitnya dengan satu gigitan. Pria itu diserang bersama oleh binatang-binatang. Pisau direbut bersama oleh burung gagak. Zhuo Feng menggigit kaki kecilnya dengan keras. Laba-laba dan kecoa merayap memenuhi seluruh wajahnya. Tikus-tikus menggigit sepatu-sepatunya sampai hancur. Dengan kerja sama seperti ini, pria itu walaupun sangat terlatih sekalipun, tetap tidak bisa melawan. Saat Xian dan petugas Zhang memecahkan pintu masuk, yang mereka lihat adalah pemandangan seperti ini. Ekspresi mereka berubah dari serius menjadi terkejut, lalu tanpa sadar merinding memenuhi seluruh tubuh. Dan pria yang menyerang Jiang Jing saat melihat Xian dan petugas Zhang, malah berteriak memohon tolong pada mereka. Ada monster, aku minta tolong, tolong aku. Sementara pria itu memanfaatkan kesempatan ini lari ke belakang Xian. Mulutnya terus bergumam, tolong, bawa aku ke kantor polisi. Saat Jiang Jing melangkah maju satu langkah, teriakan pria itu menggelegar ke langit. Dia mencoba melarikan diri. Xian dan petugas Zhang menahannya. Mereka memasangkan borgol di tangan dan kakinya. Sementara dia menunjuk ke ruang belajar. Di sana ada bukti kejahatan mereka. Mereka membawa bukti itu ke kantor polisi. Dalam perjalanan, Xian dan Jiang Jing duduk di kursi belakang. Dia bersandar di jendela. Kamu terlalu impulsif. Kali ini cuma luka ringan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Harusnya kamu langsung beritahu aku saat mengetahui situasi. Yang lebih penting dari bukti adalah keselamatanmu. Xian memegang hidungnya, merasa sakit kepala. Jiang Jing juga tahu dirinya impulsif, tapi dia merasa tidak salah. Kalau kalian datang mencari dia, buktinya sudah dihancurkan duluan. Aku tidak apa-apakan. Yang bermasalah adalah, orang jahat itu benar. Xian tiba-tiba terdiam. Dia melihat kondisi mengerikan orang tadi, malah merasa kata-kata Jiang Jing ada benarnya. Tapi kemudian dia menggelengkan kepala, membuang pikiran itu pergi. Yang penting bukan di situ. Yang penting kamu tidak boleh bertindak sendiri. Setidaknya harus membawa seorang polisi. Aku membawanya kok. Siapa itu Zhuo Feng? Aku ingat anjing polisi juga terdaftar. Juga bagian dari kepolisian. Zhuo Feng duduk di antara keduanya. Guk tepat. Xian mengusap dahinya dan mengelus kepala anjing itu. Saya tidak bisa melawan kalian, ini pelajaran untuk lain kali. Zhuo Feng kali ini terluka. Sesampainya di kantor polisi, dia langsung mengobati lukanya. Awalnya Jiang Jing juga akan ikut, tapi dia mendengar suara sistem, memicu misi tersembunyi, untuk memberikan hukuman yang pantas kepada Zhang Nan beserta kaki tangannya. Hadiah penyelesaian misi, area baru kebun binatang terbuka. Selain itu mendapatkan satu voucher penukaran barang di toko, tepat sesuai keinginannya. Sekarang tak ada alasan lagi untuk tidak membuat kekacauan. Langkah Jiang Jing terhenti, di belakangnya. Petugas Zhang menepuk bahunya. Ada apa? Apakah ada yang tidak merasa nyaman? Petugas Zhang, para korban di video tadi, apakah kamu bisa menghubungi mereka? Jiang Jing menatapnya dengan penuh harap. Petugas Zhang refleks mendongakkan kepala ke belakang. Ada cara sih, kamu mau melakukan apa? Jiang Jing mendekat ke telinga petugas Zhang dan berkata beberapa kata. Petugas Zhang mundur berkali-kali. Ini tidak bisa dilakukan. Ini melanggar aturan. Kalau ketahuan, aku akan mendapat hukuman. Sambil berbicara, keduanya sampai di ruang pengawasan. Di sini bisa dilihat situasi di ruang interogasi. Orang yang baru saja menyerang polisi Jiang tiba-tiba berbalik, dan langsung berpura-pura lupa saat itu juga. Aku pikir itu pencuri yang masuk, kan juga tidak melukainya. Dia menolehkan kepala ke samping. Bahkan menghadapi bukti video pun tidak sedikit pun panik. Itu semua dibuat sendiri oleh Zhang Nan. Tidak ada hubungan denganku. Xian mengejek dengan dingin. Kau kira hanya karena yang terlihat di video adalah tanganmu. Itu bukan bukti. Jujur dapat keringanan, melawan dapat hukuman berat. Dia tetap menegakkan lehernya. Bahasanya penuh tantangan. Aku tahu hukum. Paling lama aku akan dipenjara 3 tahun. Setelah 3 tahun keluar aku masih orang baik. Aku jika berperilaku baik di dalam, bisa dapat pengurangan hukuman. Bab 15 melampiaskan dendam. Jiang Jing menunjuk layar. Marah sampai wajahnya merah. Perwira Zhang, kau lihat sikapnya seperti apa? Perwira Zhang pun melihat orang itu dengan ekspresi tidak enak. Polisi Jiang melanjutkan. Kau bilang pada saya, hanya untuk menghemat sedikit waktu saya. Meski tidak berkata apa-apa, aku tetap punya cara menemukan beberapa orang itu. Kamu tahu kan? Dia menarik Pak Polisi Zhang ke samping. Masalah ini cuma kita berdua yang tahu,
paling beritahu ke Palasi. Katakan saja itu orang yang aku cari sendiri. Pak Polisi Zhang berpikir sebentar lalu kembali ke tempat duduknya. Membuka komputer dan mengutak-atik sebentar. Hai Jiang Jing cepat mengerti maksudnya. Mengambil foto dengan ponsel. Setelah keduanya pergi, berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Jiang Jing satu persatu menelepon. Tapi yang mengangkat tidak semuanya orangnya langsung. Ada yang keluarganya. Pak Jiang memberitahu mereka. Zhang Nan sudah ditangkap. Dari sisi telepon terdengar suara terisak beberapa kali. Terima kasih sudah memberitahu saya. Setelah mendengar beberapa kabar buruk itu, Jiang Jing semakin kuat keinginannya agar Zhang Nan dan yang lain dihajar habis-habisan. Akhirnya Pak Jiang hanya berhasil menghubungi 3 orang. Mereka mengatakan masih di kota A. Akan segera datang dengan kecepatan tertinggi. Pak Jiang meletakkan ponselnya. Pak Polisi Zhang berlari menanyakan bagaimana hasilnya. Hanya dapat 3 orang. 2 lainnya mengalami depresi berat. Sudah bunuh diri. Beberapa orang lain menyatakan tidak ingin lagi mengingat masalah ini. Setelah meninggalkan kota A, Pak Polisi Zhang yang tadi masih tersenyum, tiba-tiba berubah ekspresi wajahnya. Kedua sampah itu. Kenapa semua gadis ini tidak melapor polisi ya? Jiang Jing juga seorang gadis. Lebih bisa merasakan perasaan mereka. Zhang Nan pasti mengancam mereka dengan video-video itu. Kalau melapor polisi tapi tidak berhasil. Video itu malah bocor keluar. Akibat seperti itu bukan semua orang bisa tanggung. Di dalam ruang interogasi, Xian dan petugas pencatat saling bertatapan. Mengerti hukum juga. Apa yang tadi dikatakan sudah dicatat semua? Mendapat jawaban. Xian melanjutkan mengatakan, tersangka menolak mengaku bersalah. Sikapnya sombong, mengabaikan hukum, melukai masyarakat biasa, menyerang polisi, ditambah bukti yang tadi ditemukan. Termasuk keadaan yang sangat serius. Gabungan beberapa tindak pidana. Hitung sendiri berapa tahun hukumannya jika digabungkan. Petugas pencatat menjawab, paling sedikit 15 tahun dan seterusnya. Kapan saya menyerang polisi? Dan mata mana yang melihat saya memukul wanita itu? Jelas-jelas itu monster itu yang membuat saya terluka. Orang itu membelalakan mata. Tidak tahu bagaimana bisa berubah dari 3 tahun menjadi minimal 15 tahun. Sangat panik. Dia berdiri sambil berteriak pada Xian. Satu tangan dipukul di meja. Anjing yang kamu tusuk itu adalah anjing polisi resmi dari kepolisian kami. Tentu saja itu serangan terhadap polisi. Aku melihat tubuhmu penuh bekas gigitan hewan. Apa kamu mau bilang padaku? Orang lain bisa mengendalikan hewan untuk menyerangmu. Tapi wanita itu, jelas dia tiba-tiba terdiam. Bisa mengendalikan hewan. Perkataan seperti itu dia sendiri tidak percaya. Mungkin malah dianggap alasan yang dibuat-buat. Dia takut kalau banyak bicara justru salah. Bagaimana kalau hukumannya jadi tambah berat? Jadi dia hanya bisa diam. Sementara bukti di sisi lain sudah sangat jelas. Zhang Nan juga tidak bisa berkata-kata. Zhang Nan sebagai pelaku utama, mendapatkan hukuman yang lebih berat. Saat narapidana dibawa pergi, Zhou Wei duduk di tempat yang bisa melihat keduanya. Xian berdiri di belakangnya. Aku sudah bilang, percayalah pada kami. Percayalah pada hukum. Kami tidak akan membiarkan satupun penjahat lolos. Dan juga soal rumor sebelumnya tentang Zhou Ning. Kami akan membantu membersihkan namanya. Zhou Wei menunduk. Air matanya menetes ke tanah. Tapi adik perempuanku tidak akan pernah kembali. Dia terdiam lama. Kemudian membuka mulut lagi. Tapi tetap terima kasih kepada kalian. Kalau tidak menemukan video-video itu, tidak tahu berapa banyak gadis yang akan terus diancam. Saat Zhou Wei dan Xian hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Keduanya mundur ke dekat jendela. Terlihat 3 wanita yang marah memasuki kantor polisi. Kebetulan bertemu Zhang Nan yang belum naik mobil. Mereka menunjuk dan berteriak pada mereka. Bajingan jangan lari. Ketiganya memegang sesuatu di tangan. Ada tongkat baseball, tongkat kertas, bahkan ada roti baguette. Mereka dengan serasi menggulung lengan baju. Lari ke depan Zhang Nan dan yang lainnya. Tanpa bicara langsung memukuli. Zhang Nan dan yang lainnya menekuk tangan di punggung. Menghadapi pemukulan beramai-ramai dari 3 orang. Sama sekali tidak bisa melawan. Mengevakuasi dengan sangat memalukan. Keduanya berteriak, apakah kalian tidak ambil tindakan? Ini adalah aksi memukuli perempuan secara terang-terangan di kantor polisi. Juga berhenti sejenak. Mereka menatap ke arah polisi. Tapi tidak menyangka polisi yang bertugas mengawal. Ada yang menengadah ke langit, ada juga yang mengelap mobil. Hari ini benar-benar cerah sekali. Semua begitu. Apa masih ada yang tidak paham? Para wanita tidak lagi segan. Memukul Zhang Nan dan yang lainnya hingga berguling-guling di tanah. Salah satu dengan satu pukulan. Zhang Nan dengan suara hehe mengeluarkan segumpal air asam dari mulutnya. Aku belajar Muay Thai. Hanya untuk hari ini, Zhang Nan saja sudah cukup. Orang lain dalam satu hari disiksa 2 kali.
Sekarang di dalam hatinya hanya ada satu pikiran, yaitu cepat-cepat masuk penjara. Xian sengaja menunggu sebentar baru keluar. Kalian sedang apa? Cepatlah hentikan mereka. Semua baru bergerak, tapi Zhang Nan dan yang lain sudah dipukul sampai ibunya sendiri pun tidak mengenali mereka. Mereka berbaring di tanah sambil berteriak, pelacur. Aku akan melapor polisi. Kalau begitu aku mewakili kantor polisi mengkritik kalian. Jangan lakukan lagi lain kali. Xian berusaha menunjukkan wajah serius. Para wanita juga menundukkan kepala sebagai tanda. Lain kali tidak akan mengulangi. Dua orang yang tergeletak di tanah merasa sangat putus asa. Sebenarnya mereka seharusnya sudah sadar. Tidak ada orang di sini yang berdiri di pihak mereka. 3 orang memukul selesai masih merasa belum puas. Tuan polisi, jika kita ingin menuntutnya, apakah akan menambah hukuman? Xian mengangguk. Itu sudah pasti. Bukan hanya itu, kalian juga bisa mendapatkan kompensasi. Jiang Jing saat itu berjalan ke sisi Zhang Nan berdua. Kepada orang yang tahu dirinya bisa mengendalikan binatang itu, tersenyum dengan niat jahat. Berdiam diri saja di dalam sana. Aku akan mencari cara untuk mengurus kalian. Melihat Jiang Jing itu, orang itu menjerit. Apa maksudmu? Jangan memohon padaku lagi. Aku salah. Kupikir di penjara itu pembebasan. Tapi ternyata itu justru awal penyiksaan. Mengingat luka yang baru saja diterima, orang itu menangis terseduh-seduh. Aku salah. Aku menyesal. Mengabaikan permohonannya, Jiang Jing diam-diam meninggalkan tempat itu. Tujuannya sudah tercapai. Tidak ada alasan untuk tetap di sini. Suara sistem juga berbunyi tepat waktu. Misi sembunyi selesai. Hadiah diberikan. Zona baru Cina Singapura telah terbuka. Sekaligus mendapatkan 1 kupon pertukaran barang di toko. Saat akan pergi, petugas Zhang berlari mengejar. Jiang, tunggu. Bonus yang kubicarakan sebelumnya. Sudah ada kepastian. Jiang Jing menoleh ke belakang. Masalah ini akhirnya ada hasilnya. Dia juga teringat hal terpenting saat ini. Menghasilkan uang dan membantu. Dan berapa banyak uang yang sudah dia kumpulkan. Petugas Zhang menunjukkan angka dengan jarinya. Menurut aturan sebenarnya tidak sebanyak itu. Tapi mempertimbangkan keistimewaanmu. Kantor ingin terus bekerja sama denganmu di masa depan. Tentu saja, setiap bonus tidak akan kurang. Bonus tadi mungkin sudah masuk ke rekeningmu. Kalau kamu mengalami masalah apapun, segera laporkan juga kepadaku, atau ke kantor, atau bagaimana kalau kamu langsung bergabung dengan kami saja. Kalau kamu bergabung, pasti dapat perlakuan terbaik. Kalau tim polisi lain tahu ada pembantu sebaik kamu, mungkin mereka akan sangat iri dengan kita. Petugas Zhang tertawa kecil. Jiang Jing juga sangat tertarik, tapi dia masih punya urusan lain. Maaf ya, aku masih harus mengurus taman binatang. Terima kasih banyak atas undangannya. Mendapatkan bonus sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Jika dihitung dengan tugas tadi yang memberikan 1 juta, sekarang dia memiliki total 111 juta di tangannya. Jika dengan kecepatan ini, dia pasti bisa melunasi hutangnya dalam sebulan. Mengingat area baru yang sudah dibuka, sekarang dia sangat tidak sabar ingin kembali ke kebun binatang untuk melihat-lihat. Aku ada urusan dulu, aku pergi dulu. Jika ada apa-apa aku akan segera menghubungi kalian. Sampai jumpa. Bab 16. Kucing yang terluka. Petugas Zhang masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Jiang Jing sudah lama berlari jauh. Dia mendapatkan sejumlah besar uang. Dia harus merencanakan dengan baik. Tolong selamatkan aku. Sedang berjalan menuju pusat perbelanjaan terdekat. Dia ingin membeli sesuatu untuk para karyawan. Tiba-tiba ada suara minta tolong yang membuat Jiang Jing berhenti. Dia tidak salah dengar. Itu adalah suara teriakan dari hewan. Dia mengikuti arah suara dan masuk ke dalam. Ini adalah gang sempit. Tidak bisa melihat jelas apa yang terjadi di dalam. Jiang Jing akhirnya mengeluarkan senter dari ponselnya untuk menerangi. Dia berjalan hati-hati ke dalam. Baru masuk beberapa langkah, Jiang Jing melihat seekor kucing tergeletak di lantai. Suara minta tolong itulah yang keluar darinya. Kucing ini kira-kira baru berumur 4 atau 5 bulan. Melihat Jiang Jing, dia mengeong sekali. Hanya saja suaranya sangat lemah. Jika tidak karena tempat ini cukup sepi, Jiang Jing mungkin akan mengira dia salah dengar. Meong, tolong selamatkan aku. Mata kecil kucing itu merah bengkak dan meradang. Setengah terpejam tidak bisa benar-benar membuka. Bulu di tubuhnya lengket akibat darah. Menjadi berurai-urai. Sedikit terlihat bahwa itu seekor kucing putih. Kakinya tertekuk dalam keadaan yang tidak alami. Masih ada luka-luka besar dan kecil di tubuhnya. Jiang Jing bahkan tidak berani menggendongnya. Takut membuatnya semakin kesakitan. Beruntung ada papan busa di dekatnya. Jiang Jing dengan lembut memindahkan kucing itu ke papan busa. Apa yang terjadi ini? Kucing kecil itu tidak terlalu sadar akan keadaannya, tapi tetap berusaha menjawab. Jiang Jing, ada manusia jahat yang memukulku. Aku ingin lari.
Dia mematahkan kakiku. Api kemarahan tiba-tiba menyala di hati Jiang Jing. Ternyata ada orang yang menyiksa kucing. Dia dengan lembut menenangkan kucing putih itu. Tenanglah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Orang yang menyakiti kamu itu, aku juga akan mencari tahu. Memesan sebuah taksi. Jiang Jing dengan hati-hati menopang papan busa dan duduk di dalam. Takut menyebabkan cedera kedua pada kucing kecil itu. Sopir melihat dia membawa seekor kucing yang terluka. Lagi bawa apa nih? Jiang Jing menatap ke atas dan bertanya. Sopir sambil mengemudi menjelaskan kepadanya. Aku sudah bertemu beberapa orang yang membawa kucing terluka ke rumah sakit hewan. Sepertinya belakangan ini ada seseorang yang sengaja menangkap dan menyiksa kucing liar. Tapi belum pernah tertangkap. Sungguh keji. Mendengar sopir mengatakan itu, Jiang Jing tahu bahwa kucing-kucing yang disiksa ternyata bukan hanya satu. Hatiku menjadi tidak tenang. Selalu ada orang-orang yang psikopat seperti itu. Meluapkan kegagalan hidup mereka pada hewan kecil. Ketika sampai di rumah sakit hewan, menurut perawat yang menerima dia, bulan ini sudah ada 4 kucing liar yang dibawa ke sini. Mereka sudah keluar dari bahaya kematian. Tapi orang yang menyelamatkan mereka hanya membayar biaya pengobatan dan pergi. Tempat di rumah sakit sudah tidak cukup. Meskipun kita adalah rumah sakit hewan, tapi tidak bisa menolong semua kucing liar. Perawat mengeluh kepada Jiang Jing. Sudah tidak ada tempat yang tersisa untuknya. Kita tidak bisa mengobatinya. Perawat menghentikan apa yang sedang dikerjakannya. Meskipun kejam, dia tetap terus terang kepada Jiang Jing mengatakan, rumah sakit kami tidak bisa lagi menerima kucing liar. Jiang Jing mengerti kesulitan mereka, namun tidak menyangka perawat tidak langsung setuju. Meskipun ada niat baik, tapi tidak mampu. Saya akan membawa mereka pergi. Bukan cuma satu ini, keempat kucing liar itu juga. Jika tidak ada yang mau mengadopsi, serahkan saja pada saya. Begitu Jiang Jing mengatakan hal itu, perawat itu mengangkat kepala dan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu serius? Jiang Jing mengangguk. Kamu melakukan apa pekerjaannya? Meski ini kucing liar, kami juga harus tahu informasi dasarnya. Akhir-akhir ini banyak kucing yang terluka. Kami harus berhati-hati. Dia dengan hati-hati meletakkan kucing itu, mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto kebun binatang kepada perawat, dan beberapa cuplikan live streaming yang direkam oleh netizen. Saya yang mengelola kebun binatang. Tenang, serahkan saja pada saya. Saya punya cukup tempat untuk merawat mereka. Perawat mencari informasi dengan ponselnya sendiri. Dan akhirnya setelah memastikan Jiang Jing tidak berbohong, dia berkata, kamu adalah orang baik. Pesanan ini akan saya berikan diskon karyawan untukmu. Tidak akan aku gratiskan. Kucing yang terluka itu harus beristirahat beberapa hari di sini. Jiang Jing bersiap membawa 4 ekor lainnya pulang terlebih dahulu. Melihat mereka dengan patuh masuk ke dalam kandang yang baru dibeli Jiang Jing, dokter bahkan tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Mereka sangat waspada terhadap manusia. Aku pun tak berani sembarangan menyentuh mereka. Sekali salah langkah, bisa-bisa dicakar. Ternyata ada juga hari di mana mereka begitu patuh. Tugas baru dirilis. Cari pelaku penyiksaan kucing dan atur kucing liar dengan baik. Hadiah penyelesaian tugas 5 juta. Serta mendapat pengembalian konsumen selama 24 jam. Meski sistem tidak merilis tugas, Jiang Jing juga akan tetap melakukannya. Dia paling tidak suka dengan orang seperti itu. Tapi apa maksud dari pengembalian konsumen itu? Jiang Jing bertanya pada sistem dan jawabannya adalah, dalam waktu 24 jam setelah mendapatkan pengembalian konsumen, berapapun uang yang kamu keluarkan, akan ada pengembalian uang 2 kali lipat ke akunmu. Misalnya saja, kamu menghabiskan 100, sistem akan mengembalikan 200 buat kamu. Asyik kan? Jiang Jing penuh semangat. Orang jahat penyiksa kucing itu, tunggu saja. Karena tangannya sedang memegang kandang, tidak enak untuk membeli barang. Jiang Jing langsung memanggil kurir, meminta dia membantu membeli model mobil coklat, buah dan bir. Masih ada bunga segar. Ini semua adalah barang-barang yang disukai oleh para karyawan. Mereka tidak bisa meninggalkan kebun binatang. Kalau tidak, biarkan mereka keluar sendiri untuk membeli. Dia akan mengganti biayanya saja. Setelah kembali ke kebun binatang, para karyawan sepertinya merasakan Jiang Jing kembali. Semua menunggu di pintu gerbang untuk kepala kebun binatang. Baru saja sebuah area baru terbuka di dalam kebun binatang. Ning Xia memberi instruksi bagaimana memanfaatkan tempat itu dengan bersih. Aku sudah membersihkannya. Yang berbicara adalah Sun Guoqing, petugas kebersihan sekaligus dokter hewan di kebun binatang. Jiang Jing menyerahkan kandang yang dipegangnya kepadanya. Sementara waktu kita pelihara di sana saja, dia sudah memikirkan itu dalam perjalanan. Ruang yang belum dikembangkan di kebun binatang sangat luas. Kalau area baru itu cocok, akan khusus digunakan untuk menampung kucing liar. Memelihara mereka dengan baik bisa menjadi sorotan promosi.
Di sana pengunjung bisa masuk dan keluar sesuka hati, memberi makan dengan makanan kucing yang disiapkan kebun binatang, membangun sebuah kerajaan khusus untuk kucing. Jiang Jing memberitahukan ide ini kepada para karyawan. Setelah mendengar, para karyawan bertepuk tangan dan bersorak. Pernah dengar ada tempat yang disebut Pulau Kucing? Banyak orang datang karena penasaran. Kalau kebun binatang kita punya tempat seperti itu, pasti banyak pengunjung yang tertarik datang. Sun Guoqing mengiyakan. Iya. Yang lebih penting adalah, menyelamatkan kucing liar adalah hal yang sangat baik. Saya dengan sepenuh hati mendukung hal ini. Begitulah akhirnya diputuskan. Sun Guoqing pergi membawa kucing-kucing itu. Zhang Xiaoli dan Liu Chunhua pun secara sukarela, mau membuat tempat tidur kucing yang sederhana. Hari ini banyak kejadian terjadi. Jiang Jing merasa tidak nafsu makan setelah memikirkan kejadian kekejaman terhadap kucing. Pergi ke kantin dengan tergesa-gesa dan makan beberapa gigitan. Lalu kembali ke tempat tinggal. Jiang Jing sangat lelah, begitu masuk kamar langsung terbaring di tempat tidur. Dalam pikirannya, bagaimana cara menangkap pelaku penyiksaan kucing itu? Dengan keadaan setengah sadar, Jiang Jing terlelap dalam tidur. Sejak terakhir kali meninggalkan kebun binatang keajaiban, dalam benak Profesor Wang terus terbesit keinginan agar Jiang Jing menjadi bagian dari asosiasi mereka. Jadi ketika ada kesempatan langsung meminta untuk mengadakan pertemuan online. Wang Wenbo, semua dengarkan aku. Gadis itu benar-benar talenta yang langka. Jika dia bergabung dengan kita, asosiasi penelitian hewan kita, pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di bidang ini. Bab 17. Pei Jingchen, Aiden, dan penglihatan Profesor Wang. Tentu saja aku percaya ini hanyalah seperti biasa. Pendatang baru harus bergabung, harus melewati serangkaian penilaian. Apakah orang ini bisa istimewa sampai asosiasi membuat pengecualian untuknya? Wang Wenbo, dia bahkan belum setuju untuk bergabung. Dia adalah kepala kebun binatang. Saya bilang kepadanya, bisa membuat kebun binatangnya menjadi basis kerjasama asosiasi. Percayalah pada saya semua. Kalau bukan karena gadis ini sangat istimewa, saya pasti tidak akan berkata seperti ini. Sudah lama tidak ada yang berbicara. Profesor Wang sudah agak cemas menunggu. Kalau begitu, siapa saja dari kalian boleh datang untuk inspeksi. Saya berani bertaruh. Jaminan dia pasti tidak akan mengecewakan kalian. Melihat Profesor Wang berkata demikian, semua orang mulai berdiskusi. Apakah ada lokasi spesifik? Siapa namanya? Ada, di kota A, negara Huaxia, dengan akses transportasi yang mudah. Nama kepala kebun binatang itu adalah Jiang Jing. Profesor Wang melihat ada harapan, langsung membalas. Namun justru nama ini membuat salah satu orang tampak berubah ekspresi sedikit. Pei Jingchen. Beberapa hari lagi saya akan berkunjung. Rumah saya kebetulan di kota A. Profesor Wang sangat senang. Xiao Pei, kalau kamu bersedia pergi, itu akan sangat baik. Kalau bahkan Xiao Pei mengakui Jiang Jing, kalian pasti tidak ada alasan untuk menolak. Semua orang mengangguk, baik dari segi profesionalisme maupun posisi internasional. Pei Jingchen adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Apalagi dia tidak pernah memihak secara pribadi. Jika Pei Jingchen bisa mengangguk setuju, maka mereka memang tidak punya alasan untuk menolak. Rapat ditutup. Tidak ada yang melihat Pei Jingchen mengeluarkan sebuah foto bersama. Di dalam foto itu, seorang gadis dan seorang laki-laki berdiri bersama. Tatapan laki-laki itu terus melihat ke arah gadis. Pei Jingchen berbisik memanggil Xiao Jing. Jiang Jing yang dipanggil-panggil itu perlahan terbangun dari mimpi. Begitu bangun langsung bersin. Musim awal panas. Malam hari masih terasa sedikit dingin. Dia tadi malam tidur sangat lelap. Lupa mengambil selimut kecil untuk menutupi perutnya. Setelah bangun dan berwudu, hal pertama yang dilakukan, Jiang Jing mencari Wang Jiangwo, memintanya mengendarai mobil untuk melihat kawasan baru. Ketika melewati daerah binatang lain, semua binatang kecil keluar sambil menyapa Jiang Jing. Di telinga Jiang Jing, banyak suara anak kecil yang menggemaskan bertanya kepadanya. Halo kepala taman, halo kepala taman. Lihat aku, bulu yang aku sengaja jilat pagi ini. Di pagi hari bisa bertemu dengan pemandangan menggemaskan seperti ini. Kesedihan kemarin sedikit terhapuskan. Saat tiba di area baru, melihat 4 kucing berlari ke arahnya, Jiang Jing berjongkok dan mengelus kepala mereka. Lingkungannya cukup bagus. Laun hijau dihalangi pagar kaca bening. Pepohonan menjadi arena memanjat alami bagi mereka. Zhang Xiaoli dan Liu Chunhua menaruh tempat tidur kucing buatan sendiri di banyak tempat. Tapi Jiang Jing masih merasa ada yang kurang. Jika pasti ini akan menjadi area eksklusif untuk kucing, dia ingin membuat patung kucing besar di tengahnya. Membuat tempat ini jadi titik populer di media sosial. Tapi itu urusan nanti. Yang paling penting sekarang adalah mencari pelaku kekerasan pada kucing. Kalian masih ingat seperti apa orang yang menyakiti kalian?
Tak selalu beruntung seperti biasanya. Jiang Jing kali ini tidak mendapatkan petunjuk dari kucing. Beberapa kucing mengatakan ciri yang mereka ingat, tapi ketika digabungkan, malah saling bertentangan. Orang itu berambut panjang, tidak benar. Aku melihat dia berambut pendek. Kalian semua salah ingat. Dia botak. Informasi yang sama hanya. Napak kecil itu sudah sangat lemah. Dia tak peduli yang lain. Membawanya ke klinik hewan terdekat. Dokter, tolong bantu. Hari ini hari kerja. Tidak banyak orang yang membawa hewan untuk berobat. Yang mendengar teriakan Jiang Jing tidak banyak. Dokter segera keluar dari ruangannya. Melihat Jiang Jing, dia menyesuaikan kacamatanya. Kamu lagi ya? Detik berikutnya dokter memperhatikan kucing kecil di tangannya. Bertahun-tahun pengalaman kerja membuatnya langsung tahu kucing ini dalam kondisi sangat kritis. Tidak sempat basa-basi. Cepat ikut saya. Setelah Jiang Jing membawa kucing kecil ke ruang operasi, dia dipanggil keluar. Hanya bisa menunggu di luar. Tangannya penuh dengan darah. Seorang perawat datang, memberikan sebungkus tisu basah antiseptik kepada Jiang Jing. Sungguh menyedihkan. Kucing itu hampir tidak ada kulit yang tersisa. Tidak tahu siapa yang melakukan ini. Kalau saya tahu, saya juga akan menguliti pelakunya. Perawat itu dengan penuh kemarahan, menggosok meja dengan kuat. Orang macam apa? Mungkin tipe yang di hadapan atasan tidak berani bicara sedikit pun. Ngapain bully hewan begini? Kenapa tidak cari petinju atau atlet saja? Jiang Jing membersihkan darah di tangannya. Banyak orang aneh, dan selalu menghunus pisau ke yang lemah. Tiba-tiba seseorang datang ke pintu. Perawat membantu mendaftar. Polisi Jiang membayar biaya rumah sakit lalu pergi. Karena dia mendengar suara hati gagak. Orang itu keluar lagi. Berani sekali. Dia sedang mencari kucing. Jiang Jing segera tangkap orang itu. Pergi ke tempat mengambil kucing. Jiang Jing mendengar arahan dari suara hati gagak. Bersembunyi di sudut jalan. Sementara orang itu wajahnya tawar. Melihat ke sekeliling. Di sini ada taman kecil. Sering ada orang yang memberi makan kucing liar di sekitar sini. Tak disangka tindakan penuh kasih seperti ini justru membuat tempat ini menjadi tempat sempurna bagi penyiksa kucing mencari korbannya. Jiang Jing mendengar siaran langsung suara hati gagak saat penyiksa kucing baru menemukan mangsanya dan bersiap melakukan tindakan. Polisi Jiang melesat keluar. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Bab 18, Laporan Palsu. Tak disangka ada orang di sini. Pria itu kaget. Kucing yang di tangannya menggigit tangan pria itu. Dia menjerit kesakitan lalu melempar kucing itu. Jiang Jing berlari ke kucing itu dan menggendongnya. Saya sudah melapor polisi. Pria itu mendengar kata polisi, lalu berbalik dan lari. Tapi Jiang Jing segera mengejar, menariknya, agar dia tidak pergi. Jiang Jing dulunya adalah seorang pelatih hewan, yang khusus bekerja sama tampil dengan singa. Dengan kekuatan dan senjata tajam, pria biasa mungkin tidak bisa menandingi. Seperti yang perawat keluhkan, pelaku kekerasan pada kucing ini hanya berani melampiaskan kebencian pada hewan yang lebih lemah darinya. Melihat Jiang Jing sulit dikalahkan, dia mengubah ekspresinya yang garang seperti saat menghadapi kucing, dan memohon pada Jiang Jing. Saya salah, tolong jangan panggil polisi, boleh? Saya kan tidak mengganggumu. Apa tidak begitu? Tolong ya, biarkan saya pergi. Saya akan memberimu uang. Pria itu dengan lembut memohon pada Jiang Jing. Tapi Jiang Jing tetap dingin. Jangan ngomong-omong kosong. Sebelum polisi datang, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Bukannya kamu cukup pintar saat menyakiti kucing? Jiang Jing tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan pada orang seperti ini. Jika bukan untuk menangkapnya, dia bahkan tidak ingin menyentuh bajunya. Mobil polisi segera datang. Tapi Jiang Jing tidak menyangka, itu si An yang datang sendiri. Melihat polisi Jiang, langsung berlari mendekat. Tidak terluka kan? Jiang Jing menggeleng. Aku baik-baik saja. Kepala polisi si, cepat tangkap dia. Orang ini menyiksa kucing. Mendengar panggilan Jiang Jing, terlihat dua orang itu tampaknya saling kenal. Pelaku penyiksaan kucing itu ketakutan. Sepanjang jalan terus-menerus meminta maaf. Melihat sikapnya seperti itu, Jiang Jing jadi sangat marah. Sekarang kamu takut seperti ini. Pernahkah kamu berpikir tentang kucing yang kamu sakiti? Tidak terasa sakit sendiri, jadi tidak masalah kan? Itu cuma hewan. Aku salah. Aku sudah minta maaf, belum cukupkah? Jiang Jing menatapnya tajam. Dia langsung ciut. Lain kali aku pasti tidak akan mengulanginya. Mereka dibawa ke markas polisi. Jiang Jing masih dalam keadaan marah. Saat itu si An berjalan mendekat. Memberi segelas air, minum dulu ya. Tangan Jiang Jing masih memegang kucing yang dia selamatkan. Setelah menerima air, dia meletakkannya kembali. Dia tidak terluka. Setelah turun ke tanah, dia penasaran dan berkeliling. Tidak takut sama sekali dengan manusia. Si An bimbang cukup lama.
akhirnya memilih untuk jujur kepada Jiang Jing. Kita sementara belum punya hukum khusus untuk kekerasan terhadap hewan. Dan dia juga tidak membahayakan keamanan publik. Jadi paling-paling hanya denda dan kemudian selesai. Tidak akan ada catatan kriminal. Jiang Jing tiba-tiba mengangkat kepala. Xian menghela napas. Mengapa berkata seperti itu? Saat itu orang itu sudah dibebaskan. Dia meminta maaf dengan sikap tulus. Bahkan tidak perlu membayar denda. Hanya dikritik beberapa kalimat. Diperingatkan agar tidak mengulangi perbuatan itu. Lalu dia diizinkan pergi. Saat lewat di samping Jiang Jing, orang itu malah tersenyum bangga. Saya kira saya akan diperlakukan berat, katanya. Ternyata tidak ada apa-apa. Li Zihan, ini adalah kantor polisi. Perhatikan sikapmu. Xian tampak dingin dan berwibawa. Li Zihan tersenyum manis sambil mencoba menarik perhatian. Tidak berani banyak bicara. Hanya sebelum pergi, Li Zihan mendekati Jiang Jing. Menantangnya, tertawa sambil berkata, haha. Aduh, aku curiga kamu akan menangkapku lagi lain kali. Jiang Jing hampir saja tidak tahan untuk memukulnya. Tapi Xian menahan bahunya. Li Zihan lalu menjelaskan pada Xian. Hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Tetapi dia masih menunjukkan sikap santai. Berjalan santai meninggalkan depan Jiang Jing. Jiang Jing berbalik dan menenangkan dirinya. Akhirnya tetap tidak bisa menahan amarah. Kalau tidak ada hukuman sedikit pun, dia pasti akan berbuat salah lagi nanti. Kakak beradik Xian dan Li mengangguk. Aku tahu dan mengerti perasaanmu sekarang. Tapi aku polisi. Harus bertindak sesuai hukum dan peraturan. Jiang Jing tentu tahu Xian tidak salah berkata. Tapi dia tetap tidak bisa menelan amarah ini. Dengan sikap sombong Li Zihan itu, dia pasti akan menyiksa kucing lagi. Pelaporan sudah tidak bisa menghukumnya lagi. Bahkan menakut-nakutinya pun tidak berguna. Jiang Jing meninggalkan kantor polisi, di belakangnya. Xian menariknya. Aku antar kamu saja. Kebun binatang ajaib agak jauh dari sini. Dia menggelengkan kepala. Tidak perlu. Kamu sibuk saja. Aku tidak akan kembali ke kebun binatang. Berencana mencari tempat untuk melepas penat. Xian tahu bahwa hati Jiang Jing marah. Dia juga sangat membenci orang yang menyiksa binatang. Kalau polisi anjing di tim yang disiksa, dia mungkin akan langsung mengeluarkan senjata. Tapi dia tidak bisa berbuat begitu. Pekerjaannya sudah ditentukan. Tidak sesuai hukum. Bertindak impulsif adalah penghinaan terhadap seragam polisi ini. Melihat punggung Jiang Jing yang pergi, Xian menghela napas. Memanggil rekan patroli terbaru untuk rapat. Baru-baru ini ada kasus penyiksaan kucing di sekitar taman sungai. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Patroli lebih sering di daerah itu. Jiang Jing tiba di taman sungai. Baru duduk. Beberapa kucing liar datang meminta makanan. Meong. Yang datang adalah kucing besar. Bulu mereka bersinar dan halus. Tampak sama sekali bukan kucing liar. Dan tidak ada luka di badan mereka. Kontras dengan anak kucing kecil yang kurus di tangannya. Sepertinya tahu apa yang membuat Jiang Jing khawatir. Kucing-kucing besar duduk di sebelahnya menjilat bulu. Orang itu hanya berani menangkap anak-anak. Yang sedikit berani melawan pun tidak berani bertindak. Bagiku aku biarkan anakku bersembunyi di sarang dan tidak keluar. Kalau sampai tertangkap, pasti akan menderita. 5 atau 6 kucing hanya bisa mendengar suara hati 2 kucing. Jiang Jing semakin marah mendengarnya. Bahkan dia tidak berani mengganggu kucing dewasa. Dia cuma mencari mangsa dari kucing-kucing kecil yang belum tahu dunia. Yang belum tahu betapa kejamnya dunia manusia. Sungguh sangat tidak tahu malu. Jiang Jing mencari informasi di internet. Seperti yang dikatakan Xian. Di Tiongkok tidak ada hukum yang mengatur penyiksaan hewan. Hanya jika kasusnya meluas ke tingkat tertentu. Dan menimbulkan dampak buruk, maka bisa dihukum. Selain itu juga tidak boleh menangkap atau membunuh hewan liar. Dia tidak ingin melihat kucing lain lagi yang tertangkap olehnya. Apakah kalian pernah berpikir untuk membalas? Kucing yang sedang menjilat bulu itu mengangkat kepala bersamaan. Tentu pernah terpikirkan. Tapi kami terlalu lemah. Dan jika kami melukai manusia, kalau orang lain melihatnya nanti, maka akan semakin sulit bagi kami untuk membalas. Seekor kucing itu lemah. Kalau begitu bagaimana kalau kalian memanggil semua kucing besar di sekitar sini? Agar kita bisa bekerja sama melindungi anak-anak kucing. Lain kali kalau orang itu berani datang lagi menyiksa kucing, kalian harus menyerbu bersama-sama. Tangkap dan gigit dia. Kucing-kucing saling memandang satu sama lain. Jiang Jing tahu apa yang mereka takutkan. Jangan khawatir masalah makanan. Setelah kalian membalas dendam dan kembali, beritahu semua kucing yang kalian kenal. Taman Binatang Keajaiban selalu menyambut mereka di alamat ini. Ini adalah wilayah khusus milik kalian. Jiang Jing menunjukkan foto kerajaan kucing yang mulai terbentuk dari pagi tadi. Kepada mereka, Jiang Jing berpikir begini. Jika hukum tidak bisa menghukum penyiksa kucing, maka biarkan kucingnya yang membalas dendam sendiri. Kamu benar.
Kita sekarang pergi cari bantuan. Kucing-kucing menyebar. Tidak jauh dari situ. Gagak-gagak bertengger di tiang lampu. Jiang Jing menyuruh gagak-gagak untuk berjaga lebih banyak di sini. Jika menemukan masalah apapun, segera beritahu aku. Sementara dia membawa kucing kecil yang diselamatkan dari tangan Li Zihan kembali ke kebun binatang. Malam itu juga, Jiang Jing baru saja hendak tidur. Seekor gagak terbang ke jendela kamarnya. Dia datang lagi. Cepat pergi selamatkan kucing. Bab 19. Serangan kucing. Mengganti pakaian polisi. Sambil memesan taksi lewat ponsel menuju pintu keluar. Sambil berpikir harus membeli mobil saja. Membiarkan sopir berhenti sedikit jauh dari Taman Riverside. Berjalan kaki ke sana. Tempat bertemu Li Zihan siang tadi. Meskipun siang tadi kucing-kucing itu sudah janji. Dia akan bekerja sama. Tapi Jiang Jing tetap merasa cemas.